Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati para senior sejauh sekalian, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan para sejauh sekalian dan eh, berharap nanti akan ada diskusi terkait dengan medical ethics ya atau etika kedokteran. Izinkan saya menyampaikan sedikit profil singkat saya. Saya saat ini sebagai staf pengajar di FKUIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan saya duduk di dalam Komite Etik Penelitian di Fakultas Kedokteran dan saat ini juga saya diberikan amanah menjadi anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKK di ID wilayah DKI Jakarta. Baik para sejauh sekalian, terkait dengan beberapa isu etik atau medical etik, kita tahu ada beberapa permasalahan-permasalahan etika yang tidak hanya kita lihat bisa berpotensi dilakukan oleh para sejawat dokter yang telah berkecimpung dalam pelayanan profesi sehari-hari, tapi juga perlu dilihat bahwa potensi pelanggaran etik itu bisa diawali dari pendidikan kedokteran. Seperti contoh gambar berikut ini, di mana mahasiswa kedokteran kita memperlakukan kadaver tidak dengan perilaku yang baik ya. Padahal kadaver itu bisa dianggap sebagai guru kita karena tanpa kadaver seorang dokter akan sangat sulit untuk mempelajari terkait dengan anatomi tubuh manusia. Kemudian selama pandemi kemarin, terutama di gelombang kedua, kita lihat ada beberapa isu terkait dengan pemberian pelayanan kepada pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan di gawat darurat rumah sakit, sehingga ada beberapa rumah sakit yang memberikan pengumuman untuk tidak melayani ya. Kemudian kita lihat juga ada beberapa kasus yang melibatkan teman sejawat dokter yang memberikan pernyataan-pernyataan yang masuk dalam kategori disinformasi, sehingga ini dicerna oleh publik sebagai pandangan seorang profesi dokter, padahal ini adalah pandangan yang keliru dan berisiko merugikan masyarakat banyak ya. Nah, ada banyak sekali isu-isu medical ethic atau etika kedokteran. Sejak tahun 2000 sendiri, American Medical Association juga memberikan beberapa daftar isu di dalam etika kedokteran, antara lain terkait dengan penggunaan sosial media oleh dokter, kemudian pelaporan dari dokter terkait dengan perilaku teman sejawatnya, kemudian juga menerima hadiah ya atau gratifikasi, kemudian penanganan konflik of interest yang terjadi pada pelayanan, seperti contoh misalnya seorang dokter yang juga sebagai pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan juga mengelola apotek dan lain-lain, itu pun terjadi di Indonesia. Nah, selain isu-isu etik yang tadi disampaikan oleh American Medical Association, juga terdapat isu-isu yang terkait dengan bioetik, di mana kita tahu kemajuan teknologi kedokteran saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat. Ya, kalau beberapa dekade sebelumnya kita masih membahas terkait dengan stem cell, bayi tabung, ya, kemudian hal-hal yang lain, tapi sekarang sudah berkembang lebih lanjut terkait dengan penggunaan teknologi, karena kita sudah masuk pada era 4.0 atau era disrupsi, di mana penggunaan artificial intelligence itu sudah luar biasa berkembang sangat pesat. Nah, beberapa isu etik semasa pandemi, kita bisa melihat daftar isu yang diterbitkan oleh British Medical Association tahun 2021, seperti penanganan pasien pada triase itu pun terjadi di Indonesia seperti yang saya sampaikan di awal, di mana penanganan pasien COVID di gawat darurat itu menjadi permasalahan karena prioritas pasien yang menggunakan ventilator atau pasien yang harus dirawat menggunakan oksigen atau yang dirujuk dan lain-lain itu menjadi hal yang traumatis dialami oleh kita di gelombang kedua kemarin. Kemudian sama seperti penggunaan isu di IGD, juga prioritas pasien-pasien yang menggunakan ICU, di mana ventilator khusus untuk pasien-pasien COVID di saat itu sangat-sangat terbatas. Ya, mudah-mudahan saat ini kita tidak mengalami hal serupa seperti di gelombang kedua yang lalu,
karena ini adalah episode yang paling traumatis yang pernah kita alami, yang mungkin sebelumnya kita belum pernah alami. Kemudian juga terkait dengan end of life care, di mana pasien-pasien pada kondisi kritikal, di mana secara fisik ya semakin memberat, sedangkan pasien-pasien yang lain membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Kemudian ada pasien-pasien yang tidak ditangani dengan baik atau tidak diberikan treatment dengan baik. Sebagai contoh, misalnya pasien-pasien gagal ginjal yang membutuhkan pelayanan hemodialisa. Selama pandemi banyak sekali pasien-pasien yang tidak tertangani dengan baik karena dengan gejala yang hampir serupa dengan gejala suspek COVID, mereka khawatir datang ke rumah sakit dan dikategorikan sebagai COVID. Sehingga pasien-pasien HD banyak yang tidak melakukan treatment secara teratur, dan ini tentunya memperburuk kondisinya. Selanjutnya adalah isu terkait dengan prioritas vaksinasi. Ketika di awal-awal program vaksinasi pemerintah memang banyak penolakan, tetapi ketika dirasakan vaksinasi ini memiliki dampak yang baik, banyak masyarakat ingin mendapatkan prioritas. Namun saat itu pemerintah memprioritaskan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu, kemudian kepada mereka-mereka yang kelompok-kelompok rentan seperti orang-orang lanjut usia dan mereka-mereka yang masuk kategori rentan. Dan terakhir baru kemudian diberikan kepada anak-anak yang usia 12 tahun ke bawah. Nah, kalau kita melihat di deklarasi Helsinki, seorang tenaga kesehatan dan seorang dokter itu memang harus concern terhadap isu-isu etik, karena etik sendiri adalah bagian dari norma-norma yang berlaku dalam pelayanan kesehatan, pelayanan kedokteran. Kita tahu di Indonesia ada 3 norma, yaitu norma etik, norma hukum, dan juga norma disiplin. Kalau di Medical Association, World Medical Association, ini disebut sebagai regulatory norma atau norma standar ya. Dan di dalam undang-undang praktek kedokteran disebutkan seorang dokter dan dokter gigi memang harus memiliki basis ilmuwan, kompetensi, dan juga penguasaan terhadap etika kedokteran. Nah, kita tahu sebagai prinsip dalam etik, kita tahu ada 4 prinsip, yaitu prinsip otonomi, di mana kita harus menghargai keputusan pasien dan juga keputusan keluarga untuk pasien-pasien yang masih dalam perwalian. Kemudian ada isu beneficent, di mana seorang dokter tetap harus mengutamakan hal yang terbaik bagi pasiennya. Isu non-maleficent, di mana isu dari sudut pandang pasien ingin dokter tidak menyakitinya, maka kita kenal istilah do no harm di dalam prinsip non-maleficent. Dan juga prinsip yang keempat adalah prinsip justice, di mana keadilan dan juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam setiap pelayanan kedokteran itu juga harus dikedepankan. Selain prinsip etik yang 4 tadi, kita mengenal ada yang disebut dengan prinsip etika klinis ya, atau etika terapan. Dikenal dengan adanya 4-box model ya, mulai dari medical factor atau istilah lain adalah medical indication, di mana setiap penanganan kepada pasien memang harus sesuai dengan indikasi medis ya. Kemudian ada juga pasien preference, di mana ini kaitannya dengan permintaan pasien atau otonomi pasien, termasuk di dalamnya persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran. Yang berikutnya adalah quality of life, di mana tindakan dokter itu ditujukan bukan untuk penyembuhan, tapi hanya untuk memperbaiki kualitas pasien. Biasanya ini pada kasus-kasus pasien-pasien dengan terminal state, ya, itu pertimbangannya. Dan yang berikutnya adalah pertimbangan external consideration. Jadi di luar tadi medical indication, di luar pertimbangan pasien, ada faktor-faktor terkait dengan sosial budaya dan lain-lain, juga termasuk pertimbangan dari keluarga. Ya. Nah, kita tahu di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia itu ada pasal-pasal yang mengatur tentang perilaku etika kedokteran. Mulai dari 13 pasal yang berisi terkait dengan ketentuan umum, kemudian ada 4 pasal yang mengatur terkait dengan hubungan dokter dengan pasien, ada 2 pasal yang menyangkut kaitannya hubungan dokter dengan sejawatnya,
Dan yang terakhir ada 2 pasal yang berhubungan antara perlakuan dokter terhadap dirinya sendiri. Jadi ingat di dalam kode etik ada pasal-pasal yang memperhatikan kondisi si dokter. Jadi ketika dokter dalam keadaan letih, tidak capable untuk melakukan pelayanan, sebaiknya tidak melakukan pelayanan karena dikhawatirkan akan menimbulkan diagnosis dan penata laksanaan yang error atau salah. Kemudian ada beberapa fatwa-fatwa etika kedokteran yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etik selama masa pandemi ini, ya, seperti fatwa nomor 16 tahun 2020 tentang pelayanan dan penelitian selama pandemi, termasuk di dalamnya ada poin-poin yang menegaskan bahwa keselamatan tenaga kesehatan dan tenaga medis itu menjadi prioritas ketika alat pelindung diri itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, ada beberapa hal lain juga terkait dengan keselamatan tenaga kesehatan. Kemudian ada fatwa etik 17 tahun 2020 tentang pelayanan telemedicine. Kita tahu pelayanan telemedicine selama 2 tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, ditambah lagi dengan beberapa platform yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya dalam pelayanan pasien yang isoman. Namun juga beberapa vaskes sudah memanfaatkan pelayanan telemedicine. Di dalam fatwa ini ditegaskan bahwa pelayanan telemedicine itu harus benar-benar dikelola dengan baik oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tidak lupa untuk dibuatkan rekam medik, inform consent, dan bukan untuk menangani kasus-kasus yang darurat. Berikutnya fatwa etik nomor 29 tahun 2021, yaitu tentang aktivitas dokter di sosial media. Tadi di awal saya sampaikan isu bagaimana dokter beraktivitas di sosial media, menyampaikan pendapat, ya, atau edukasi kepada publik yang dikhawatirkan mengandung disinformasi atau misinformasi. Bahkan bisa dikatakan sebagai berita bohong atau hoax, ya. Nah, ini di fatwa etik ini menyarankan agar dokter dalam penggunaan media sosial menyampaikan segala sesuatu berdasarkan dasar-dasar ilmiah yang jelas, dan disarankan membuat akun yang berbeda antara aktivitas personal dan aktivitas profesinya. Nah, terakhir, kita sebagai anggota profesi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, dalam aktivitas kita diawasi oleh beberapa instrumen pengawasan etik dan pembinaan etik. Kalau kita bekerja di rumah sakit, ada yang disebut dengan komite medik. Di dalam komite medik ada subkomite etika profesi. Ya. Pun ada juga sekarang komite etik dan hukum rumah sakitnya. Nah, kemudian karena kita sebagai anggota profesi juga, maka ada pembinaan dan sanksi oleh Ikatan Dokter Indonesia, dalam hal ini oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Tentu kita berharap para sejawat sekalian dapat menjalankan profesinya dengan baik, terhindar dari perilaku-perilaku yang berpotensi sebagai pelanggaran etik, sehingga kita lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang baik, sehingga citra dokter Indonesia menjadi lebih baik karena penjagaan keluhuran profesi terus kita kedepankan dan prioritaskan. Tetap jaga kesehatan, semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara webinar dengan topik gangguan berkemih dan defekasi pada lansia. Selamat datang, saya ucapkan kepada Dr. Hani Anindita Hendarto, spesialis urologi, dan juga Dr. Yot Mausar, spesialis penyakit dalam, sebagai pembicara pada webinar hari ini. Selamat datang juga kepada para peserta webinar yang sudah tergabung dalam aplikasi Docwity, sudah siap untuk update ilmu ya hari ini. Oke, acara webinar kali ini merupakan rangkaian dari acara Disnatalis ke-73 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang tahun ini panitianya itu adalah Angkatan FKUI tahun 1992, atau akrab disapa Landak ya dok. Nah, Angkatan 92 ini juga merupakan alumni FKUI tahun 1998.
Perkenalkan, saya Nasya Diandra yang akan menjadi moderator untuk sesi seminar pada hari ini, yang topiknya ini berputar di sekitar geriatri. Dan menurut saya, topik ini sangat penting dan menarik nih untuk dibahas karena sebagai koas pun, walaupun saya belum dokter, tiap kali saya kerja klinik pasti minimal ketemu nih satu pasien geriatri, mau settingnya lagi pengobatan massal atau lagi di puskesmas, RSUD, apalagi di RSCM tempat saya koas, pasti selalu aja ada pasien geriatri yang daftar masalah dan pengkajiannya itu juga khusus ya dok. Saya juga yakin nih teman-teman rekan sejawat juga mengalami hal yang sama. Baik, oleh karena itu untuk hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu gangguan berkemih pada lansia yang akan dibawakan oleh Dr. Haniani Dita Hendarto, spesialis urologi, dan juga topik kedua yaitu gangguan defekasi pada lansia yang akan dibawakan oleh Dr. Hiot Mausar, spesialis penyakit dalam, yang lebih akrab disapa dengan Dr. Anong. Selamat pagi Dr. Hani, Dr. Anong, apa kabar hari ini? Siap memberi ilmu ya dok? Terima Ya, kasih, Anasya. Oke, baik. Kepada rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya, nanti dapat bertanya melalui kolom komentar pada aplikasi Dokwiti. Lalu izin mengingatkan juga kepada rekan-rekan sejawat untuk mengisi post-test yang akan diberikan pada akhir acara sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama, Dr. Haniani Nita Hendarto, spesialis urologi. Dr. Haniani Dita Hendarto, spesialis urologi, menamatkan pendidikan dokter umum dari FKUI tahun 1998 dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis urologi dari FKUI tahun 2008. Pengalaman kerja beliau meliputi dokter PTT Puskesmas Wonosari Gunung, Direktur Pelayanan Medis RSCPR Jakarta, serta staf pengajar Departemen Bedah RSPAD Gatot Subroto. Dr. Hani juga menjadi salah satu instruktur Advanced Trauma Life Support sejak tahun 2013 hingga sekarang, dan saat ini Dr. Hani bekerja sebagai dokter spesialis urologi di RSPAD Gatot Subroto, RS Hermina Podomoro, serta RS Amanda Cikarang. Baik, kalau begitu kepada Dr. Hani, saya persilakan untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, terima kasih, Anasya. Mungkin bisa di-share untuk materi slide-nya. Terima kasih. Pagi ini saya akan membawakan topik mengenai gangguan berkemih pada lansia. Oke, slide. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu bagaimana perbedaan antara anatomi saluran kemih pada laki-laki dan wanita. Kalau kita lihat, tentunya yang utama adalah saluran kemih atau yang disebut dengan uretra. Kalau pada laki-laki maka uretranya panjang, ya kita bisa lihat dari mulai ujung penis sampai masuk ke kandung kemih, itu mungkin sekitar 20 cm. Ya, lalu ada yang tidak ada di wanita adalah kelenjar prostat. Yang mungkin kalau kita bisa lihat di gambar ada petunjuknya, prostat itu adalah suatu kelenjar yang ada di bawah kandung kemih. Ya, ini nanti mengenai prostat nanti akan ada pembahasan terpisah. Nah, lalu kalau untuk wanita kita lihat bahwa organ yang ada di situ adalah ada kandung kemih, ada vagina dan bertetangga lagi dengan anus. Di mana uretranya pendek mungkin hanya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Ini ada hubungannya juga dengan topik yang nanti akan kita bahas. Slide. Nah, kondisi apa saja yang sering ditemukan? Yang pertama adalah pembesaran prostat jinak. Ya, yang tadi kita bahas pada kelenjar prostat. Yang kedua adalah struktur uretra atau penyempitan. Lalu batu saluran kemih, tumor buli atau tumor pada kandung kemih, lalu keganasan pada prostat, ISK atau infeksi saluran kemih berulang, inkontinensia atau gangguan mengompol, nokturnal poliuria atau terbangun di malam hari untuk kencing, chronic pelvic pain atau nyeri panggul yang bersifat kronis, dan yang berikutnya adalah benda asing. Slide. Oke, topik pertama kita akan membahas mengenai pembesaran prostat jinak dulu. Ya, jadi kembali lagi kita ingat bahwa prostat hanya ada pada laki-laki, tidak ada pada wanita. Ya, dan pembesaran kelenjar prostat ini terjadi biasanya pada usia tua. Ya, gejala-gejala yang ada adalah yang disebut dengan LUTS atau Lower Urinary Tract Syndrome, berupa
urin sulit keluar di awal buang air kecil, sehingga kadang-kadang perlu mengedan. Lalu aliran kemihnya menjadi lemah atau tersendat-sendat. Lalu kadang terasa tidak tuntas atau tidak lampias, jadi masih kerasa ingin kencing walaupun sudah kencing, ya. Lalu menjadi lebih sering di malam hari. Lalu kondisi yang disebut dengan beser atau inkontinensia, dan pada keadaan yang berat disebut dengan retensi urin. Ya. Kalau penyebabnya adalah biasanya pada laki-laki di atas usia 50 dan 60 karena aktivitas hormon. Tapi saat ini sudah mulai sering ditemukan kasus-kasus BPH pada usia sekitar 40-an. Mungkin itu lebih disebabkan karena mungkin ada faktor makanan, ya. Jadi mungkin pola makan sekarang dengan zaman dulu mungkin berbeda, ya. Lalu obesitas ini hubungannya juga dengan hormonal dan penyakit metabolik lainnya. Ya, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu ada kandung kemih, lalu prostat di bawahnya. Nah, di tengah-tengahnya adalah uretra, di tengah prostat tadi, atau uretra pars prostatica. Yang kiri adalah prostat yang normal, lalu yang kanan adalah gambaran prostat yang membesar. Nah, pada pembesaran itu uretranya terjepit sehingga timbullah gejala-gejala tadi, yaitu kencing yang menjadi lemah, harus mengedan, dan sebagainya. Slide. Nah, bagaimana kita mendiagnosis? Tentunya kita kalau sebagai dokter, apalagi di pelayanan pertama, maka pemeriksaan yang paling wajib dan paling mudah dilakukan tanpa perlu alat apapun adalah colok dubur. Jadi pasien yang datang pada usia di atas 50, 60 dengan keluhan LUTS tadi, maka wajib kita periksa colok dubur. Tentunya di samping pemeriksaan fisik lainnya, seperti kita periksa muara uretranya, kita periksa testisnya, dan sebagainya. Ya. Informasi apa yang ingin kita dapat dari colok dubur tadi? Tentunya kita meraba, karena kalau kita memasukkan telunjuk kita ke dalam dubur, di jam 12 akan teraba prostat. Ya, kita akan mencari bagaimana konsistensinya. Ya, kalau konsistensinya, kalau yang normal dia adalah kenyal, kenyal atau cenderung kayak kenyal padat. Mungkin perbandingannya adalah kalau kita meraba pangkal ibu jari, ya, pangkal ibu jari kita, itu kita raba itu seperti itu. Atau bisa juga kalau ada kecurigaan kerah keganasan bila ditemukan perabaan prostat yang keras. Lalu kita raba juga apakah ada teraba nodul atau tidak. Jadi kalau nodul itu seperti kita kalau meraba jerawat batu. Ya, jadi ada kayak jeglukan, ada tonjolan. Lalu kita periksa juga bagaimana apakah ada nyeri tekan, ya. Lalu kalau lunak itu biasanya ada infeksi atau abses. Ya, lalu kita dari utamanya kita juga periksa bagaimana tonus sphincter aninya, ya. Dari nanti kerasa begitu masuk telunjuknya nanti terasa terjepit atau tidak, ya, atau apakah jepitannya itu menurun, ya. Itu umpamanya pada pasien-pasien dengan umpama diabetes mellitus atau pasien dengan gangguan saraf tulang belakang atau riwayat stroke, ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, yang utama sekali adalah USG. Jadi untuk kasus-kasus urologi, USG itu adalah pemeriksaan yang mutlak atau wajib ada. Karena dia sama sekali tidak bersifat invasif dan untuk radiasi dia relatif rendah. Ya. Lalu pemeriksaan urin, kita lihat apakah ada infeksi atau tidak. Ya, pemeriksaan PSA atau prostat spesifik antigen itu mungkin tidak di setiap sentral kesehatan ada, tapi kalau memungkinkan kita cek PSA-nya, ya. Menjadi awareness buat kita kalau PSA meningkat di atas 4, ya. Lalu uroflometri atau pemeriksaan pancaran kencing ini juga tidak di setiap fasilitas kesehatan ada. Kalau untuk kita menggantikannya bisa dilihat juga di USG-nya. Kalau seandainya di USG sisa urin pasca berkemihnya banyak, berarti kemungkinan memang terjadi suatu gangguan prostat. Ya, slide. Nah, tata laksananya apa? Kalau seandainya memang tidak ada indikasi operasi, maka kita biasanya dengan watchful waiting aja. Jadi yang penting pasiennya kontrol, ya. Tetapi umumnya sekarang ini dibantu dengan medikamentosa. Umumnya yang kita pakai adalah alpha blocker atau 5 alpha reduktase inhibitor. Ini yang sering sekali kita pakai dan bisa tersendiri atau merupakan kombinasi dari keduanya.
Ya, kalau yang untuk alpha reduktase inhibitor itu biasanya kita pakai untuk prostat yang besarnya di atas 30 gram, ya. Karena harus kita ingat, 5 ARI ini dia sifatnya antara lain dia akan menekan pertumbuhan hormon, sehingga pasiennya nanti bisa mengalami gejala-gejala yang berhubungan dengan supresi hormon atau gejala-gejala andropause, gejala-gejala kekurangan hormon, ya. Lalu kalau untuk pembedahan itu kita yang golden standarnya adalah TURP, transurethral resection of the prostate. Ya, yang sampai saat ini dilakukan TURP atau operasi terbuka. Operasi terbuka pun udah mulai ditinggalkan karena resiko perdarahan. Atau bisa juga dengan laser, ya. Untuk terapi lainnya yang berhubungan dengan konservatif yaitu TWOC atau try without catheter. Jadi umpama pasien ini baru retensi sekali datang ke IGD, lalu dia dipasang kateter. Nah, nanti bisa juga pasiennya nanti di bladder training dan disarankan untuk dicoba dicabut kateternya. Apabila kateter setelah dicabut lalu pasiennya retensi kembali, maka itu adalah merupakan indikasi untuk dilakukan operasi. Ya. Juga pasien dilakukan CIC atau clean intermittent. Jadi dimasukkan kateter sendiri, sifatnya mandiri. Biasanya untuk yang dengan ukuran-ukuran kecil, ya. Kalau seandainya akses untuk memasang kateter tidak bisa, katakanlah mungkin karena ada struktur atau karena ada false root atau ada sebab lain, maka dilakukan sistostomi atau pemasangan kateter melalui perut. Jadi kalau pada retensi kan biasanya kandung kemihnya dia naik ya meningkat, nah nanti dilakukan pemasangan kateter melalui perut. Tentunya harus dengan guiding USG. Ya, jadi kalau digambar di bawah kita bisa lihat yang bawah yang nomor 3 dari kiri adalah itu TURP ya, transurethral resection of the prostate. Jadi operasinya adalah minimal invasif, menggunakan teropong, pasien tidak dibikin luka. Ya, lalu pasca operasi pasien menggunakan kateter untuk jeda waktu tertentu, lalu nanti akan dicoba dicabut. Nah, kalau yang gambar yang paling kanan itu adalah yang disebut dengan CIC, ya, clean intermittent catheterization. Jadi pasien itu memasang kateter mandiri untuk mengosongkan kandung kemihnya dalam secara berkala. Oke, slide. Nah, itu tadi kita bahas mengenai pembesaran prostat. Yang berikutnya adalah struktur uretra atau yang disebut dengan penyempitan uretra sehingga terjadi hambatan aliran urin. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya masih tetanggaan lah ya antara struktur dengan BPH itu masih mirip. Bisa terjadi juga kondisi di mana timbul dua-duanya. Ya, jadi ada struktur juga, ada pembesaran prostat juga. Karena gejalanya juga hampir mirip. Pada struktur aliran urinnya dia melemah. Tapi yang khas adalah pancarannya kecil seperti lidi. Ya. Lalu yang kedua tetap ada rasa tidak lampias, harus mengedan. Lalu pancaran urinnya bisa bercabang. Ya, ini yang khas pada struktur uretra adalah pancaran kencing seperti lidi ini dan pancaran urin bercabang. Itu khas sekali pada struktur uretra. Ya, dan pada kondisi yang berat terjadi retensi juga. Nah, apa saja yang menjadi penyebab? Sebenarnya penyebab utama adalah trauma atau telah ada tindakan prosedur medis sebelumnya. Contohnya pemasangan kateter atau ada operasi-operasi seperti TUR tadi. Ya, lalu berikutnya adalah ada trauma atau kecelakaan di daerah panggul, terutama bila terjadi cedera kangkang. Ya, jadi jatuh lalu dalam keadaan mengangkang dia membentur penis atau skrotumnya, sehingga kadang-kadang terjadi putusnya saluran kemih. Itu yang nanti pada saat proses penyembuhannya itu biasanya akan timbul struktur atau penyempitan tadi. Ya, lalu tindakan-tindakan seperti radioterapi untuk keganasan di daerah area panggul itu juga bisa menyebabkan penyempitan. Lalu ada infeksi, terutama infeksi berulang yang berupa kencing nanah atau gonore. Itu bisa menyebabkan struktur uretra, bahkan struktur uretranya bisa sepanjang penisnya sempit semua. Ya. Lalu yang berikutnya adalah idiopatik atau tidak diketahui sebabnya, bisa karena autoimun atau mungkin karena memang reaksi peradangan dan lain sebagainya.
Ya. Oke, slide. Diagnosisnya, tentunya setelah kita melakukan anamnesis, kita curiga ada struktur uretra, maka kita bisa melakukan pemeriksaan uroflometri tadi ya. Jadi uroflometri adalah pemeriksaan di mana pasiennya disuruh berkemih di alat. Jadi kalau untuk perempuan dia ada dudukan WC, yang untuk laki-laki dia cukup berdiri seperti di WC atau urinoir biasa. Nanti setelah kencing nanti ada langsung tercatat oleh komputer, nanti kelihatan grafiknya. Kalau seandainya struktur dia biasanya kencingnya terlihat flat, ya terlihat seperti garis lurus aja. Karena yang normal itu seperti inverted U, jadi seperti huruf U yang terbalik atau bell shape, bentuknya seperti lonceng. Kalau pada struktur itu biasanya bentuknya rata aja seperti garis. Kalau untuk BPH dia masih ada terlihat bell shape-nya tapi angkanya di bawah normal. Jadi tidak U sekali bentuknya tapi dia agak lebih kurva gitu seperti huruf C ya. Lalu yang pemeriksaan berikutnya atau yang disebut dengan retrograd uretrografi. Kita bisa lihat pada gambar itu dia ada struktur ya pada anak panah. Kalau yang normal itu terlihat kontrasnya dia memasuki dengan lancar, tapi begitu ada penyempitan itu yang disebut dengan struktur. Atau bisa juga dengan pemeriksaan dengan tindakan operatif atau bedah teropong, yaitu uretrosistoskopi, yang nanti akan dilanjutkan dengan tindakan yang disebut dengan uretrotomi interna. Ya, jadi saluran uretranya tadi kita lebarkan dengan pisau, ya pisaunya melalui teropong. Slide. Nah, kalau tata laksananya gimana? Kalau pada struktur, tata laksananya sudah pasti adalah operatif. Ya, bisa dengan operasi terbuka, bisa juga dengan bedah teropong tadi ya, dilatasi dengan optik. Ya, tapi tentunya kalau sebagai kita dokter di fasilitas pelayanan pertama, kita memasang kateter lalu ada kesulitan, ada tahanan, apalagi sampai timbul perdarahan, itu maka kita harus curiga kemungkinan dia ada struktur, sehingga harus dilakukan pemasangan kateter suprapubik tadi. Ya, jangan dipaksa. Karena biasanya kalau sudah ada kesulitan artinya dia ada struktur. Ya. Jadi dilakukan pemasangan sistostomi, itu kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan itu adalah diagram pemasangan sistostomi. Jadi kateternya itu masuk langsung ke dalam kandung kemih ya. Jadi nanti sementara kencingnya dialihkan ke sana ya. Oke. Slide. Nah, itu tadi topik yang kedua, sekarang topik yang ketiga, batu saluran kemih. Ya, batu saluran kemih itu memang pada usia lansia dia otomatis akan meningkat ya, karena biasanya lansia ini kan jarang bergerak ya, jarang minum, apa namanya, lalu ada penyakit-penyakit metabolik gitu, sehingga mudah terjadinya batu. Ya, batu itu disebut dengan batu saluran kemih, dapat terjadi di sepanjang saluran kemih, mulai dari ginjal, ureter, sampai ke kandung kemih ya. Dan ini sebenarnya sih batu ini bisa menyerang siapa saja ya, jadi tidak pandang usia, tidak pandang laki perempuan, tapi memang pada lansia karena mungkin daya tahannya sudah lemah dan tadi faktor kurang bergerak tadi angkanya cenderung meningkat ya. Gejalanya kalau kita curiga ada batu, yang pertama tentunya ada nyeri pinggang ya, atau yang disebut dengan kolik ya, nyerinya sakit sekali, kadang pasien mengalami mual atau muntah lalu kencing berdarah ya. Nah, kalau pada batu kandung kemih, ciri yang khas adalah pasiennya tengah berkemih lalu tahu-tahu berhenti. Jadi kayak mendadak tersumbat. Itu biasanya kalau batunya ukurannya ya agak sedikit sedang ya, mungkin sekitar 2 cm, 3 cm. Jadi dia tadi yang ngambang-ngambang pada saat kandung kemihnya penuh, dia masih berenang-berenang. Pada saat pasiennya berkemih, lalu kandung kemihnya kosong, dia menutupi tadi leher kandung kemih sehingga kencingnya tahu-tahu berhenti. Ya, tahu-tahu tersumbat. Dan tentunya ada rasa nyeri atau terbakar, lalu ada nyeri juga di perut bagian bawah. Ini umumnya kalau sudah ada infeksi atau batunya besar. Ya. Batu ini penyebabnya apa? Infeksi saluran kemih berulang. Kita tahu pada lansia umumnya daya tahannya sudah mulai turun, ya, lalu juga kurang bergerak, kadang-kadang memakai pampers sepanjang hari sehingga mudah terjadi infeksi saluran kemih. Ya. Lalu pada laki lanjut usia terdapat pembesaran prostat,
Lalu juga nutrisi, karena nutrisi ini salah satu kaitannya dengan penyebab batu. Ya, umpama kalau pasien itu sering mengkonsumsi yang mungkin yang manis-manis, lalu kurang minum dan sebagainya, itu mudah timbul batu. Lalu penyakit persarafan yang mengganggu fungsi kontrol berkemih, ya ini umumnya pada lansia ya, jadi mulai timbul mengompol, apa namanya, malah kadang tidak bisa berkemih gitu karena gangguan sarafnya, ya. Lalu kita harus cari tahu juga bagaimana riwayat batu saluran kemih dalam keluarga. Jadi kita harus menanyakan kepada pasien ya bagaimana riwayatnya. Memang tidak mutlak kalau suatu dalam keluarga pasti bersifat keturunan, cuman biasanya kalau ada satu yang terserang batu, biasanya kita harus cari tahu di mungkin ayahnya, mungkin ibunya atau neneknya, biasanya pasti ada yang batu juga. Itu biasanya berhubungan dengan bila penyebabnya adalah faktor metabolisme. Ya, di gambar kita bisa lihat itu yang disebut dengan batu ginjal kalau letaknya ada di dalam ginjal. Lalu bila ada gejala di dalam ureter, dan kalau di dalam kandung kemih itu kita lihat yang sebelah bawah, ya, bladder stone. Slide. Untuk diagnosis sebenarnya yang pertama sekali itu USG itu udah pasti. Ya, kalau urin dan periksa darah itu sebenarnya bisa iya bisa tidak, karena sebenarnya tidak selalu merepresentasikan kondisi sudah terjadinya batu, tapi yang pasti adalah USG, ya. Tapi kita harus menganjurkan untuk pemeriksaan darah dan urin, ya, yang paling sederhana tentunya itu yang ada di vaskes yang tingkat 1 atau mungkin puskesmas yang pasti ada, ya. Kita lihat bagaimana fungsi ginjalnya, yaitu dilihat dari kadar ureum, kreatinin, ya, lalu asam urat. Kita periksa juga gula darahnya bagaimana, karena kalau gula darah yang tinggi itu biasanya cenderung mudah terjadi batu. Ya, demikian pula kalau asam uratnya tinggi. Ya, lalu pada pemeriksaan urin kita bisa lihat nih bagaimana apakah ada infeksi, ya, apakah ada kristal-kristal oksalat atau kristal urat dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk USG kita bisa lihat kalau di bagian gambar yang bawah itu ada batu ya. Jadi kalau batu itu yang khasnya apa? Dia ada acoustic shadow. Jadi ada bagian yang putih lalu ke bawahnya ada seperti hitam itu. Itu yang disebut dengan acoustic shadow. Artinya apa? Sinar dari USG tadi itu terhalang batu, tidak bisa dihalangi oleh batu sehingga timbul gambaran tadi acoustic shadow tadi. Ya, jelas sekali yang di gambar sebelah kanan itu ada putih, lalu ke bawahnya ada acoustic shadow. Lalu itu juga kita bisa lihat ada gambaran yang disebut dengan hidronefrosis atau pembengkakan ginjal akibat sumbatan tadi, sehingga ginjalnya bengkak. Ya. Untuk memastikan lagi, kita bisa lanjut kepada pemeriksaan ronsen abdomen. Ya, bisa yang polos atau yang dengan kontras. Umumnya kita inginnya dengan kontras sehingga terlihat bagaimana fungsi ginjalnya. Kalau ginjalnya sudah tidak bagus, tentunya dia tidak akan mengeluarkan kontras ginjalnya. Ya, tapi kalau bagaimana dengan pasien-pasien yang fungsi ginjalnya terganggu atau ada peningkatan urium dan kreatinin, maka kita mintakan CT scan tanpa kontras. CT scan adalah pemeriksaan yang sudah pasti akurat dengan spesifitas dan sensitivitas 98%, akan terlihat posisi batunya, ukuran batunya, sehingga nanti kita akan bisa menentukan tindakan apa kira-kira yang terbaik. Karena tentunya kalau pada lansia, pilihan tindakannya tentunya terbatas. Karena biasanya toleransi operasinya juga tidak sebaik kalau untuk yang usia muda. Apalagi kalau pasiennya udah ada riwayat jantung, paru, kencing manis, dan sebagainya. Ya, slide. Nah, bagaimana dengan tata laksananya? Tata laksananya bisa mulai dari konservatif, bisa dengan obat atau tindakan. Ya, kalau konservatif tentunya yang utama modifikasi gaya hidup ya, udah minum air putih cukup, ini tentunya kita sifatnya edukasi. Jadi kita tahu pada pasien apa yang sebaiknya makanan atau minuman yang dihindari atau pola-pola hidup apa saja yang sebaiknya dihindari. Umpama kita sampaikan kepada pasien. Jadi kalau bisa jangan sampai imobilisasi dalam waktu lama. Walaupun lansia lebih baik tetap dia ada bergerak, dia berjalan walaupun mungkin jaraknya tidak jauh gitu. Lalu tetap dia mungkin banyak duduk, bisa nanti didorong pakai kursi roda gitu. Jadi pasiennya dianjurkan untuk tidak
tiduran saja. Karena kalau tiduran saja itu aliran kemihnya terhambat, itu biasanya akan mudah terjadinya batu. Ya, lalu pasien juga dianjurkan untuk minum air putih dalam jumlah yang cukup, menghindari yang manis-manis, lalu menghindari minuman yang ada menyebabkan memudahkan terjadinya batu, contohnya kopi, teh, lalu manis ya, yang soda-soda seperti itu kita anjurkan ya, lalu untuk gorengan ya. Lalu kalau untuk farmakologis kita menggunakan alpha blocker ya, itu sifatnya sebenarnya tidak untuk menghancurkan batu karena sebenarnya tidak ada obat yang bisa menghancurkan batu. Yang ada adalah obat yang memudahkan supaya batu itu keluar. Tapi itu hanya terbatas pada batu-batu yang berukuran di bawah setengah senti. Ya, kita masih bisa anjurkan pasien itu untuk lompat-lompat, dibantu dengan obat, diharapkan batunya bisa keluar. Tapi khusus batu-batu kecil. Ya, untuk tindakan operasi itu pilihannya tentunya tergantung dari ukuran batu, lalu posisi batunya dan fungsi ginjalnya. Ya, kalau yang pasien biasanya biasanya saya maunya di laser aja atau disebut dengan ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi pasiennya cuma ditempelin lalu dia nanti akan alatnya bekerja sendiri. Ya, atau URS dengan teropong. Lalu PCNL atau yang disebut dengan bor ginjal, lalu operasi terbuka. Nah, bagaimana pilihan operasinya? Tentunya balik ke tadi kembali lagi ya. Kalau untuk lansia biasanya tentunya pilihannya terbatas ya. Oke, slide. Oke. Nah, bagaimana untuk pencegahannya? Ini yang penting sekali kita edukasi kepada pasien. Makan gizi seimbang ya. Jadi pasien itu kita anjurkan, jadi kita kasih tahu kalau makan jangan umpama nih minggu ini lagi doyan gado-gado nih, makannya gado-gado terus. Lalu nanti minggu depan ganti acara lagi doyan sate terus dia makan, nggak mau makan yang lain. Jadi prinsipnya kita kembali seperti zaman dulu ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi harus cukup karbonnya, ada protein ya. Lalu cukup cairan tentunya ya. Lalu minum air putih yang cukup ya, sekitar 2,5 liter per hari. Tentunya kalau pada orang tua kita, apalagi yang dengan gangguan jantung dan fungsi ginjal, kita harus hati-hati ngasih tahu untuk minum air yang banyak karena biasanya dari dokter penyakit dalamnya biasanya sudah ada pembatasan cairan, biasanya untuk tidak minum terlalu banyak karena akan menyebabkan sesak ya. Jadi kita harus tahu juga kondisinya si pasien ini bagaimana karena lansia ini harus hati-hati ya. Lalu untuk jaga berat badan tentunya, lalu hindari minuman-minuman tadi bersoda, kopi, teh atau alkohol ya. Perbanyak makan buah dan sayur ya. Oke, slide. Nah, yang berikutnya adalah tumor pada kandung kemih. Tumor pada kandung kemih ini juga pada lansia kadang sering lambat terdeteksi karena gejalanya biasanya hampir mirip dengan infeksi awalnya, jadi kencing merah. Tapi khasnya adalah apa? Kalau pada kanker atau pada keganasan kandung kemih, biasanya dia hanya kencing berdarah tidak disertai rasa nyeri. Beda dengan kencing berdarah pada infeksi. Ya, dan karena kadang-kadang itu keluarnya kadang berupa dikit atau di awal malah kadang-kadang tidak bergejala atau mirip dengan prostat biasa, itu biasanya kadang-kadang terabaikan, baru nanti ketahuan setelah dilakukan pemeriksaan USG ya. Nah, kalau penyebabnya apa? Sebenarnya kalau penyebabnya sama seperti kanker lainnya. Kalau dibilang penyebab pastinya sampai sekarang tentunya orang juga tidak bisa menentukan, hanya ada faktor-faktor yang mempermudah, contohnya merokok, lalu terpapar pada zat kimia. Jadi umumnya pada pekerja-pekerja yang bekerja di industri yang menggunakan pewarna seperti atau zat-zat kimia lainnya, ya. Lalu bisa juga untuk air tertentu yang mengandung mineral tertentu. Ya, jadi ini biasanya di daerah-daerah yang masih mungkin minum air tuh mungkin langsung dari sumur, tidak dimasak dulu, gitu. Karena itu makanya kita selalu anjurkan kepada pasien sebaiknya minum air yang memang air kemasan. Ya, jadi supaya menjamin bahwa airnya itu memang layak untuk diminum dan tidak memudahkan terjadinya suatu batu atau keganasan. Ya, bisa juga kalau pasiennya tempat yang banyak radiasi, ya.
Lalu ada juga mungkin infeksi parasit dan pola diet lainnya. Ya, lalu kalau ini kita lihat karena kalau stase pada kanker kandung kemih kita lihat ya ada mulai dari stage 0 sampai stage 4. Nah, yang belum jarang terdeteksi kalau mungkin di 0 atau di 1 karena biasanya belum bergejala atau disebut dengan karsinoma in situ. Ya, kalau udah sampai yang stage 4 itu biasanya dia sudah ada teraba tuh di abdomennya, terasa ada kayak massa atau ada yang keras seperti itu, ya. Slide. Bagaimana untuk diagnosisnya, terutama tentunya dari pemeriksaan fisik ya. Kalau dari anamnesis, kita lihat kan dia apakah ada kencing berdarah itu tadi ya, kita hubungkan dengan pemeriksaan fisik ya, kita lihat dari OUE-nya apakah ada darah atau tidak. Ya, lalu, terutama kalau yang pada tahap lanjut itu teraba pada suprapubik atau tidak, bisa berupa nyeri atau berupa massa yang keras, ya. Nah, jadi kalau dia sudah tahap lanjut itu biasanya perutnya akan teraba seperti keras atau seperti massa, ya bisa kistik, bisa mungkin sudah ada invasi ke dinding abdomen, ya. Nah, lalu untuk pemeriksaan penunjang sekali lagi sebenarnya yang paling utama itu adalah USG. USG itu boleh dibilang stetoskopnya urologi. Sama seperti kalau dokter umum kita periksa menggunakan stetoskop, maka pada urologi maka USG itu nomor 1 itu biasanya akan terlihat. Walaupun kalau pada yang in situ atau yang pada tahap apa mungkin belum kelihatan, ya. Bila terlihat ada massa, maka kita harus dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan CT scan yang dengan kontras atau bisa juga dengan MRI, ya, magnetic resonance imaging. Tapi yang kita pilih biasanya USG dan CT scan. Ya, lalu bila ditemukan ada massa, kita anjurkan untuk dilakukan teropong atau TUR BT. TUR BT itu Tour of Bladder Tumor. Jadi mirip dengan TUR prostat tadi, cuman bedanya yang dikerok bukan prostatnya melainkan tumornya. Ya. Oke, slide. Nah, tata laksananya tentunya kalau yang utama sih sebenarnya kalau pada itu operatif ya, tadi TUR BT tadi, atau pada kalau bila ada keganasan tertentu yang seperti karsinoma sel squamosa, itu biasanya kita anjurkan untuk pengangkatan kandung kemih. Ya, instilasi kemoterapi hanya bila tumornya sudah habis. Ya, tentunya tapi kalau pada lansia ini kita juga harus memberitahu kepada pasien atau keluarga ini kadang-kadang adalah tindakan dengan resiko berat. Jadi pada lansia tentunya harus dipikirkan, apakah outcome-nya akan menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik, gitu. Slide. Nah, kanker prostat, kembali lagi ke prostat, jadi prostat itu bisa pembesarannya bisa jinak, bisa juga ganas ya, yang disebut dengan kanker prostat dan sekali lagi ini hanya pada laki-laki. Ya, kalau gejalanya di awal sebenarnya dia sama aja, hampir sama dengan pembesaran prostat jinak biasa. Hanya biasanya terdeteksi pada saat pemeriksaan colok dubur tadi. Ya, prostatnya biasanya teraba keras dan teraba kadang-kadang seperti nodul. Ya, lalu pada PSA biasanya ada peningkatan. Nah, kita harus aware karena memang rata-rata di atas 60 tahun usia itu maka resiko terjadinya kanker prostat dia meningkat. Ya, jadi kita benar-benar harus periksa yang teliti sekali pada lansia ini. Jadi jangan sampai kecolongan istilahnya, ya. Slide. Oke, diagnosanya tadi ya dengan corok dubur, tadi ditemukan perabahan keras atau adanya nodul. Kalau dari USG biasanya juga kelihatan ada daerah yang hipoekoik, jadi kelihatan lebih gelap ya atau sekarang dengan MRI juga dia terlihat. Biopsi prostat itu biasanya kalau memang kita ada kecurigaan tadi peraba lalu ada keras, ada nodul, maka kita anjurkan biasanya pasiennya untuk biopsi prostat. Lagi-lagi tapi tentunya kita pada lansia harus hati-hati ya. Karena resiko perdarahan. Oke, slide. Nah, tata laksananya sebenarnya juga hampir mirip operasi yang sifatnya radikal umumnya sekarang sih dilakukan dengan bedah teropong, tapi sebenarnya yang paling baik itu sebenarnya lebih baik terapi hormonal saja karena biasanya
Untuk operasi radikal tadi ya resiko perdarahan, juga mungkin toleransi operasinya juga berat mungkin untuk usia lanjut. Jadi biasanya kita anjurkan aja dengan terapi hormonal. Karena prostat itu salah satu aktivitasnya dipengaruhi oleh hormon testosteron. Sehingga yang kita lakukan adalah supresi hormon testosteron tadi. Ya. Oke. Slide. Oke, berikutnya adalah infeksi saluran kemih dan biasanya kalau pada lansia dia cenderung untuk berulang. Ya, sifatnya karena tadi yang sudah disebutkan, jadi karena dia biasanya imobilisasi lama, lalu sering kurang minum, lalu sering penggunaan pampers berkepanjangan, jadi memudahkan terjadinya infeksi tadi. Yang gejalanya antara lain ada nyeri panggul, lalu ada keinginan untuk buang air kecil, nyeri buang air kecil, lalu ada darah, ya. Nah, biasanya kalau pada tahap lanjut, infeksinya juga bisa naik ke ginjal. Ya, sehingga gejalanya timbul seperti mual, muntah, demam, ada nyeri pinggang. Oke. Slide. Nah, gejala ISK berulang ya sebenarnya sih sama seperti gejala ISK, cuma sifatnya berulang. Ya, bisa mungkin dalam sebulan 2 kali, mungkin setahun sekian kali gitu. Jadi pasiennya sering sekali kembali ke kita karena mengalami gejala yang sama. Diobatin, kambuh lagi, diobatin, sembuh, kambuh lagi. Ya, itu khas banget dia pada lansia. Lalu gejalanya tadi kita lihat ya, ada nyeri, perdarahan, ya. Faktor resikonya apa? Antara lain tadi dia jarang bergerak, penggunaan pampers, ya, daya tahan tubuh lemah. Ya, umumnya lansia itu daya tahannya pasti dia lemah, ya. Lalu bisa juga kalau penggunaan kateter jangka panjang. Umumnya pada pasien stroke atau pasien yang mungkin baru mengalami tindakan medis, ya. Lebih sering terjadi pada wanita. Kenapa? Tadi kembali pada anatomi saluran kemih di mana uretranya pendek kalau pada wanita, sehingga ada kuman sedikit terpapar dari luar, mudah terjadi ISK. Slide. Nah, umumnya kalau ISK itu tentunya kalau misalnya memang positif ditemukan bakteri pada urinnya, maka kita berikan antibiotik, ya. Ini yang harus kita pegang benar bahwa jangan sedikit-sedikit antibiotik, sedikit-sedikit antibiotik. Ya, harus yakinkan dulu dari urinalisanya bahwa memang ditemukan adanya bakteri. Karena ISK tadi bisa juga dia sifatnya gejala ISK tapi hanya karena peradangan aja. Gitu. Jadi kalau dicek urinnya mungkin bakterinya negatif. Ya. Atau infeksi jamur. Tentunya kalau jamur tidak tepat bila diberikan antibiotik. Ya, jadi kenapa pemeriksaan urin itu penting sekali? Ya, urin dan darah tadi. Dicek tadi darah, gula dan fungsi ginjalnya, ya. Slide. Nah, bagaimana kita mengedukasi pasien, ya, terutama kembali lagi sebenarnya masalah utamanya adalah kebersihan, ya. Jadi kita sarankan kepada pasien ya, selalu membersihkan area kemaluan setelah buang air besar atau berkemih, ya. Selalu jadi gunakan air yang mengalir, ya. Kalau mungkin di rumah-rumah sekarang rata-rata udah pakai shower jet ya. Gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya pasien ini lagi mungkin di jalan nih, mungkin di rest area yang di mana WC-nya mungkin kurang bersih. Nah, ini yang harus kita aware gitu ya. Kalau kita punya keluarga yang lansia atau kita anjurkan ke pasien, kita kasih tahu. Paling tidak bawa air kemasan di botol, taruh di tas. Ya, atau sekarang juga ada tuh botol yang memang khusus untuk cebok ya. Jadi jangan sampai kita pakai air yang ada di situ, yang di dalam ember yang mungkin udah berhari-hari, apalagi kalau airnya tidak bersih ya, kelihatan ada endapan-endapan gitu, itu hindari. Ya, jadi sebaiknya bawa air kemasan tersendiri. Lalu kalau untuk wanita itu boleh dibantu dengan dilap dengan tisu basah antiseptik. Ya, jadi untuk tisu basah antiseptik lalu dikeringkan lagi dengan handuk. Ya, jadi menghindari area tersebut lembab. Ya. Lalu kita juga kasih tahu hindari menahan buang
Nah, ini terutama bila memang pasiennya lagi di perjalanan nih. Jadi diusahakan kalau ketemu rest area atau ketemu pom bensin coba deh berkemih dulu. Jadi jangan sampai menahan buang air kecil dalam waktu lama sampai 4 jam, 5 jam gitu, ya. Banyak minum itu tentunya ya. Lalu menghindari memakai produk pembersih kewanitaan yang berpotensi menyebabkan iritasi. Ya, jadi sering banget kan pada wanita nih pakai pembalut tipis yang katanya supaya kering, supaya apa. Cuman kadang-kadang itu menjadi seperti pisau bermata dua. Karena apa? Kadang-kadang orangnya lupa nih, karena apa? Lupa diganti. Jadi nanti berjam-jam di situ pembalutnya. Nah, itu yang biasanya akan menjadi sumber infeksi. Ya, atau pada lansia pemakaian pampers yang dibiarkan berjam-jam nggak diganti. Terutama tadi pada wanita. Itu akan menjadi sumber infeksi. Ya. Slide. Nah, yang berikutnya adalah inkontinensia atau mengompol, istilah awamnya ya, keluar urin secara tidak sadar. Ya, itu umumnya rata-rata sih lebih karena gangguan persarafan atau mungkin juga ada dari gangguan psikologis, itu juga bisa. Ya, atau kalau pasiennya pernah ada riwayat trauma, kembali lagi sebenarnya baliknya penyebabnya karena persarafan atau bisa juga karena riwayat operasi daerah panggul. Balik lagi sebabnya lebih karena persarafan, ya. Nah, tipenya ada macam-macam nih kalau untuk inkontinensia, ya. Yang pertama itu stress incontinence, yaitu timbul inkontinensia atau pasien yang mengompol bila ada penambahan tekanan intraabdomen. Contohnya batuk, bersin, atau ketawa terbahak-bahak. Lalu pasiennya kadang-kadang, jadi kalau kita suka dengarkan, aduh saya ketawa nih, aduh pipis-pipis, nah itu biasanya adalah tanda awal dari stress incontinence. Ya, batuk, bersin, lalu mungkin saat mengangkat berat, ya dia mengangkat berat lalu mengompol, itu juga tanda dari stress incontinence. Ya, inkontinensi yang berikutnya adalah urgensi. Jadi nggak bisa nahan kencing. Jadi kalau dia udah mau kencing itu, kalau nggak buru-buru cari WC pasti dia akan mengompol. Yang ketiga adalah campuran komponennya. Bisa karena memang ada stress incontinence, lalu urgensi. Nah, biasanya kalau urgensi incontinence ini hubungannya juga kalau ada infeksi. Ya. Nah, yang terakhir adalah overflow. Overflow incontinence itu adalah sebenarnya inkontinensia karena daya tampungnya sudah sudah melebihi kapasitas. Jadi biasanya pada pasien retensi urin yang tidak dipasang kateter atau tidak terdeteksi. Jadi pada kasus-kasus gangguan saraf di mana sensasi berkemihnya sudah mulai berkurang atau hilang, maka biasanya kandung kemihnya akan terisi terus, tahu-tahu nanti kencingnya di dalam udah 1 liter lebih. Nah, pada saat kapasitas kandung kemih sudah tidak bisa menahan lagi, maka dia akan menetes, kencingnya keluar, mengalir. Gitu. Jadi lebih karena sifatnya kebocoran karena sudah penuh kandung kemihnya, ya. Biasanya ini akibat tadi obstruksi tadi seperti misalnya prostat atau struktur, ya. Slide. Nah, diagnosisnya itu yang paling gampang itu stress test. Stress test itu yaitu pasiennya kita suruh minum, nanti kandung kemihnya udah penuh, kita suruh dia batuk atau bersin. Nanti apakah benar dia mengalami stress inkontinensia, ya. Kalau bony test atau Q-tip test itu hampir mirip, jadi dia pasiennya tiduran lalu kita masukkan benda kecil melalui uretra, nanti saat itu nanti pasiennya disuruh batuk atau bersin tadi. Kalau positif, kalau tadi kelihatan cotton bud, biasanya itu cotton bud itu nanti keangkat lebih dari sekian derajat. Ya, kita bisa lihat di gambar ya, kalau yang itu dia akan langsung mengarah ke atas. Ya. Lalu kalau kalau biasanya kalau untuk yang dengan alat itu kita cek urodinamik namanya. Itu ada rumah sakit tertentu yang memiliki alat urodinamik, itu nanti kelihatan. Dia inkontinensianya kenapa? Apa memang ada obstruksi kah? Atau kalau memang ada sebab lain? Ya, apa kelihatan nanti juga tekanan perutnya apakah dia ada gangguan atau tidak? Lalu persarafannya juga ada gangguan atau tidak? Itu biasanya kelihatan dengan urodinamik. Slide. Nah, ini ya kondisinya ada bisa macam-macam ya, ada overactive bladder atau detrusor under activity. Overactive bladder itu jadi rasa ingin buang air kecil terus-terusan. Ya, jadi kandung kemihnya overactive.
gitu. Dan sebabnya sampai sekarang itu tidak diketahui sebenarnya. Dibilang karena infeksi ya nggak juga, dibilang karena saraf ya nggak juga. Pokoknya intinya pasiennya tuh rasanya kencing-kencing terus aja. Itu sehingga biasanya sering kan pasien datang, saya ini kencing-kencing terus, nggak sampai setengah jam udah pengen kencing, nggak sampai 1 jam diobatin juga susah gitu loh. Jadi dibilang infeksi, nggak ada infeksi. Nah, itu disebut dengan overactive bladder. Ya. Nah, tapi ada juga kondisi sebaliknya, detrusor underactivity. Jadi kandung keminya ini lemah gitu. Jadi dia harus kadang-kadang harus ngeden, jadi dibilang ada rasa atau sensasi itu berkemih itu kadang tidak draba. Ya, nah, masalah persarafan ini penting sekali karena memang pada usia lansia itu biasanya sudah pasti ada gangguan ini. Ya. Slide. Nah, tata laksananya apa? Tentunya kita berikan obat-obat tadi, ya, obat atau kalau konservatif itu maksudnya jadi kita kebiasaan pasien yang mendukung ke arah infeksi atau akibat adanya tadi gangguan persarafan atau kan inkontinensia tadi itu yang kita perbaiki. Jadi kita kasih tahu nih ke keluarga pasien, umpama kalau Pampers itu harus diganti tiap 2 jam, walaupun tidak basah atau apa. Ya memang sih pasti akan boros. Biasanya keluarga pasien keberatan boros, tapi itu mencegah terjadinya infeksi tadi. Ya, lalu kalau dengan operasi biasanya dengan bisa pemasangan sling atau dengan injeksi itu biasanya dilakukan di rumah sakit besar, tapi umumnya kita bekerja sama dengan rehabilitasi medik. Pasiennya dikonsulkan untuk fisioterapi. Ya. Slide. Nah, yang berikutnya adalah nocturnal poliuri. Jadi biasanya pasiennya mengalami peningkatan berkemih di malam hari. Sebenarnya tidak hanya pada lansia aja. Kalau pada manusia normal juga biasanya pada usia muda itu biasanya akan lebih sering berkemih di malam hari. Kenapa? Karena saat malam hari biasanya aktivitas kita biasanya berkurang. Jadi keringat berkurang sehingga umumnya pengeluaran cairan itu murni keluarnya dari ginjal berupa urin dan insensible water loss. Jadi untuk keringat boleh dibilang tidak ada. Dan biasanya kalau malam hari kan pasien tidur ya, biasanya kan rata-rata sekarang orang pakai AC ya, biasanya dingin, udara dingin sehingga lebih sering berkemih gitu. Tapi tentunya ada bedanya karena biasanya kalau pada orang normal biasanya sih paling banyak mungkin 1 kali gitu atau malah kadang-kadang tidak. Tapi kalau pada lansia atau pada orang yang mengalami gangguan ini biasanya bisa mungkin 3 atau 4 kali dalam semalam. Ya kadang-kadang malah sejam sekali dia bangun akhirnya tidurnya kurang. Ya. Itu. Nah, kalau sebabnya sebenarnya ya tadi udah disebabkan ya, bisa karena mungkin ada tadi faktor cuaca, faktor kebiasaan, ya lalu obat-obatan tertentu ya, misalnya kalau pasien kan kadang-kadang kalau lansia minum obat jantung ya supaya kencingnya lebih banyak. Nah, itu kadang-kadang kalau dia minumnya mungkin harusnya di pagi hari, dia minumnya di sore hari, tentunya malam hari dia akan lebih sering berkemih. Ya. Slide. Nah, ini diagnosisnya kalau yang paling gampang, kalau ini kita minta pada pasien ini bikin voiding diaries ya atau frekuensi volume tadi. Jadi dicatat nih per 24 jam. Umpama pasien ini bangun kapan? Umpama subuh lah, katakanlah dia bangun sekitar mungkin 4:30 atau jam 5 pagi. Sampai 5 pagi hari berikutnya 24 jam maka itu dibikin diary ya. Jadi jam berapa nih? Umpama dia minum ya nggak perlu terlalu akurat sekali. Jadi kira-kira aja kalau kayak gelas air kemasan itu kan sekitar 300 cc ya. Jadi dicatat berapa gelas dia minum. Mungkin 300 cc kah apa, nanti pada saat berkemih itu juga nanti ditampung dan diukur beratnya berapa, jumlahnya berapa. Umpama minum 300 cc lalu kencingnya mungkin 350 atau mungkin kencingnya 100 atau kencingnya berapa. Nanti kita bisa lihat di daftar tersebut dalam 24 jam ya seperti kita lihat di gambar ya ada daftarnya. Nah, itu apakah pola berkemihnya pasien ini normal atau tidak. Ya, jadi karena kadang-kadang kan pasien bilang saya merasa lebih kencing, ternyata setelah lihat di diary-nya enggak juga gitu, masih normal lah, mungkin 3 jam sekali kencing itu masih boleh dibilang normal. Ya. Slide. Nah, ini TANGO atau targeting the individual etiology of nocturia to guide outcomes. Artinya apa? Kita cari pola-pola kebiasaan dia sehari-hari yang menyebabkan kemungkinan tadi.
Ya, jadi bagaimana pola tidurnya itu juga pengaruh. Kalau pasien ini hobinya bergadang, umpama baru tidur jam 3 pagi, pasti dia akan kencing jam 1, jam 2 biasanya pasti kencing karena apa? Biasanya udah nggak ada kerjaan, dia nggak ada kerjaan, mungkin nonton TV, mungkin saya pengen kencing. Nah, itu pengaruh sekali. Jadi kita harus tahu benar nih pola tidurnya ya. Jadi pola minumnya juga kapan. Jadi ada pasien yang kadang-kadang menjelang tidur dia malah minumnya banyak. Ya otomatis dia akan sering terbangun karena kandung kemihnya penuh. Karena kita kan harus tahu ya kira-kira berapa banyak pengisian kandung kemih ya. Jadi kan sekitar 50 sampai 100 cc per jam. Jadi artinya kalau pada orang pada orang yang normal ya dengan berat badan normal yaitu 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam atau bisa ditarik rata-ratanya adalah 50 sampai 100 cc per jam. Jadi rata-rata orang akan berkemih itu karena penuh setelah 3 sampai 4 jam. Ada yang kadang-kadang 4 sampai 5 jam itu masih normal. Ya, karena orang ini biasanya akan mulai merasakan sensasi berkemih kalau kandung kemih terisi sekitar 150 cc. Dia akan merasakan rasa saya ini pengen kencing, udah mulai terisi, tapi dia masih bisa tahan. Tapi kalau sudah terisi 300 cc itu biasanya barulah dia sibuk mencari WC. Ya, nah jadi kembali lagi ini polanya kita harus tahu bagaimana pasien ini sehari-harinya. Kalau ada yang kurang tepat itu kita arahkan supaya dia memperbaiki. Ya, slide. Nah, tata laksananya sebenarnya balik lagi tadi intervensi gaya hidup, balik Tenggo tadi kita cari apa yang menjadi masalah dia, apa yang kurang tepat itu diperbaiki. Jadi umpama kita kasih tahu Pak sebelum tidur ya jangan banyak minumnya cuma sekedar ngilangin haus aja, tapi perbanyak minum di siang hari karena aktivitas lebih banyak ya. Lalu hindari mungkin AC yang terlalu dingin gitu kan dan lain sebagainya atau kita berdasarkan hasil pemeriksaan tadi termasuk voiding diaries ya. Jadi kita perbaiki apa yang kurang. Slide. Ini juga mau libatkan multidisiplin, jadi tadi bila diperlukan kita konsulkan ke rehabilitasi medik, atau mungkin bila ditemukan ada penyakit metabolik, mungkin ke penyakit dalam, lalu mungkin apakah ada faktor seperti jantung, dan lain sebagainya. Slide. Nah, neurogenic bladder ini juga hampir mirip-mirip tadi, jadi intinya adalah dia tidak bisa mengendalikan buang air kecil, kadang-kadang kencingnya malah nggak keluar, atau malah keluar terus. Ya. Jadi ini lebih karena saraf. Nah, ini yang tadi keterlibatan multidisiplin, biasanya pasiennya pun kita konsulkan ke bagian saraf, atau bila ada masalah di tulang belakang kita konsulkan ke bedah ortopedi, dan kita konsulkan juga ke rehabilitasi medik. Ya, slide. Nah, karena neurogenic bladder ini sering banget pada lansia. Ya, jadi karena gangguan saraf, riwayat stroke, pernah jatuh, gitu. Lalu mungkin udah ada penyakit-penyakit degeneratif lainnya, lalu penyakit diabetes, ya. Slide. Dokter, mohon maaf memotong, Dok. Izin reminder untuk waktunya 5 menit lagi ya, Dok. Oke, siap. Oke. Oke, mari kita persingkat. Nanti untuk diagnosisnya juga sama, itu jadi kita tadi urodinamik, ya. Kita lihat aktivitas sarafnya, ya. Slide. Untuk tata laksana itu balik lagi, jadi kita bekerja sama dengan bidang-bidang terkait seperti misalnya dengan saraf, dengan rehabilitasi medik gitu, atau yang sekarang ada juga yang melakukan injeksi botok atau pemasangan otot buatan, tapi ini juga jarang ya karena resikonya juga dibilang outcome-nya juga nggak terlalu memberikan kepuasan juga ya. Slide. Nyeri panggul kronik ini biasanya hubungannya tadi dengan infeksi tadi berulang, biasanya pasiennya juga pada wanita terutama ada keputihan yang berkepanjangan ya, atau juga pada ada radang, kalau pada laki-laki radang di bawah zakar. Nah, ini kalau pada wanita ditemukan keputihan maka itu kita perlu kerjasama juga, kita konsulkan ke bagian kebidanan ya, jadi untuk kebersihan terutama. Slide. Nah, ini kita lihat kembali lagi ke riwayat penyakitnya ya, bagaimana darah, lalu nanti tes USG-nya, lalu kalau diperlukan dilakukan laparoskopi. Ya, itu biasanya kita kerjasama dengan kalau untuk wanita dengan bagian kebidanan. Lalu bila dilakukan pemeriksaan peneropongan ke dalam kandung kemihnya atau disebut dengan sistoskopi. Lalu pemeriksaan lainnya kolonoskopi atau sigmoidoskopi, itu kita bekerja sama dengan bagian penyakit dalam. Ya, slide.
Ini saya kira bisa dilewati, jadi ini pilihan-pilihan terapinya tadi sudah dibahas di awal, hampir mirip dengan infeksi saluran kemih ya. Intinya apa yang menjadi penyebab kita atasi. Slide. Nah, ini saya kira topik terakhir yaitu dengan benda asing. Jadi walaupun jarang terjadi tapi hampir sering karena gangguan psikologis biasanya ya. Jadi ada uh, lansia tertentu yang memang hobi memasukkan benda asing, bisa berupa kawat atau sumpit atau benda-benda yang kecil tadi, alasannya karena ada rasa gatal atau tidak sadar. Itu biasanya lebih ke lebih gangguan psikologis. Ini dibutuhkan kerjasama dengan bagian psikiatri. Ya biasanya baru terdeteksi pada saat pasiennya retensi. Ya lalu pada pemeriksaan radiologis ditemukan benda asing tadi. Slide. Nah, diagnosisnya kita bisa lihat dari ronsen itu ada kelihatan ada kawat atau apa gitu ya. Jadi bisa lebih tadi karena kelainan psikologis tadi, bisa karena memang dia pikun, dia nggak sadar atau ada juga dorongan seksual di luar yang kewajaran. Ya, diagnosisnya dari pemeriksaan fisik dan radiologis. Ya, slide. Oke, tata laksananya tentunya harus dilakukan evakuasi. Bisa dilakukan dengan operasi terbuka atau dengan bedah teropong. Benda asing tadi dikeluarkan dan tentunya edukasi kepada keluarga pasien supaya tidak mengalami kejadian yang berulang. Slide. Oke, jadi kesimpulannya secara singkat adalah gangguan berkemih terjadi pada lansia bisa banyak hal ya, dan pada laki-laki yang tidak ada pada wanita adalah BPH atau prostat. Ya, kalau pada perempuan sering pada tipe stres karena umumnya wanita kan melahirkan, biasanya pada wanita multipara atau ada stroke. Ya, lalu terapinya menyesuaikan dengan penyebabnya dan jangan lupa apabila dijumpai kasus-kasus urologi maka dikonsulkan ke dokter spesialis urologi dan bidang-bidang lain yang terkait tadi seperti kebidanan, penyakit dalam, jantung, psikiatri dan lain-lain. Slide. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pemaparan dari Dr. Hani, spesialis urologi. Izin merangkum ya dok. Jadi dari pemaparan tadi kita tahu bahwa salah satu gangguan kemih yang sering terjadi pada geriatri itu bermacam-macam, meliputi BPH, lalu ada struktur uretra, batu ginjal, ISK, dan lain-lain. Lalu untuk beberapa penyakit ini bisa berbeda tanda dan gejalanya. Jadi perlu dilakukan anamnesis dan juga PF yang terperinci supaya kita bisa mengerucutkan diagnosis, terutama tadi ada pesan untuk rekan-rekan sejawat dokter umum harus jago nih PF-nya, terutama minimal bisa melakukan RT ya dok atau rectal touche, apalagi ada gejala-gejala yang mirip-mirip tadi seperti BPH dengan struktur uretra. Lalu untuk populasi geriatri juga perlu dikenali kebiasaan-kebiasaan serta faktor risiko pada lansia yang berpotensi berkembang menjadi penyakit seperti tadi kebiasaan sulit minum, lalu imobilisasi, lalu gangguan saraf. Kita juga perlu mengenali kontraindikasi dari pemberian tata laksana atau pemeriksaan, misalnya tadi dari toleransi operasi, lalu pemakaian kontras pada CT scan, dan lain-lain. Baik, itu adalah akhir sesi webinar topik gangguan berkemih pada lansia. Selanjutnya adalah topik yang tidak kalah menarik nih. Kalau tadi kita sudah membahas gangguan berkemih pada lansia, selanjutnya kita akan membahas gangguan defekasi pada populasi geriatri yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang kedua, Dr. Hiyot Mausar, spesialis penyakit dalam. Ini sepertinya menarik nih dok, banyak yang tertarik sama pasien geriatri, soalnya pesertanya udah lebih dari 300 nih dok. Oke, sebelumnya saya izin membacakan CV beliau, Dr. Hiyot Mausar, spesialis penyakit dalam yang lebih akrab disapa dengan Dr. Anong, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1998. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dari FKUI juga tahun 2008. Lalu Dr. Anong juga rutin mengikuti beberapa pelatihan seperti endoskopi saluran cerna di RSCM tahun 2016, lokakarya injeksi intraarkuler pada tahun 2017, dan juga workshop Animal EUS pada tahun 2017. Dr. Anong ini juga berpengalaman nih menjadi pembicara, salah satunya dalam acara Simposium Cardiometabolic Management tahun 2016. Saat ini Dr. Anong bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RS Mitra Keluarga Cikarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya persilakan Dr. Anong untuk memberikan materi. Silakan dokter. Baik, terima kasih Anasya. Langsung saja ya slide-nya.
Oke, baik. Untuk siang hari ini, saya akan membuka dengan topik gangguan defekasi pada lansia. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan salam kepada teman-teman sejawat semua yang sudah bersedia hadir untuk acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, slide. Ya, tadi seperti Dr. Hani bahas juga, kita membahas tentang gangguan pada lansia ya. Di sini saya diberikan topik untuk defekasi ya. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu defekasi ya. Defekasi merupakan suatu proses fisiologis dalam sistem pencernaan yang mencakup pembentukan dan eliminasi feses dari tubuh. Dan gangguan defekasi ini sering sekali terjadi pada populasi geriatri dan ini dapat mempengaruhi kualitas dari hidup mereka. Oke, slide. Nah, bagaimana mekanisme defekasi? Ya, jadi feses yang terbentuk di dalam kolon itu akan bergerak ke arah distal ya dengan gerakan peristaltik dari otot-otot kolon, dan ini melibatkan serangkaian mekanisme yang kompleks serta melibatkan sistem saraf, otot dan sphincter yang ada dalam pengulangan kolon serta rektum. Nah, ini ada beberapa fase dari mekanisme defekasi ini. Slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah fase pengisian, di mana feses yang terbentuk di usus besar itu, dia akan didorong oleh gerakan peristaltik dan kontraksi otot-otot kolon menuju ke arah rektum. Ya, otot-otot kolon ini berkontraksi secara bergantian yang membantu mendorong feses ke arah yang benar, yaitu ke arah distal ya. Slide berikutnya. Lalu fase kedua itu fase akumulasi dan refleks defekasi, di mana pada saat feses itu masuk ke dalam rektum ya, nah saraf-saraf di dinding rektum ini akan mulai mendeteksi adanya distensi atau peregangan yang terjadi dan mulai mengaktifkan refleks defekasi. Dan refleks ini melibatkan koordinasi antara sistem saraf pusat yaitu otak dan saraf tulang belakang dengan sistem saraf perifer yaitu saraf-saraf di daerah rektal dan anus. Slide berikutnya. Lalu adalah fase berikutnya, fase eliminasi, di mana otot-otot sphincter anus eksterna akan mulai berkontraksi untuk membuka pintu keluar. Dan pada saat yang bersamaan, otot-otot dari sphincter rektum yang bagian internal itu relaksasi untuk memungkinkan feses untuk melewatinya. Dan selama proses ini, otot-otot perut ya, jadi otot-otot perut juga ikut membantu ya, terjadi kontraksi dari otot-otot perut bagian anterior dan posterior, serta diafragma, untuk mendorong ke bawah untuk memberikan tekanan tambahan ya sehingga membantu untuk pengosongan dari usus besar. Slide berikutnya. Nah, ini fase penutupan adalah setelah fesesnya dikeluarkan, maka otot-otot akan kembali berkontraksi untuk menutup pintu keluar dari anus. Dan otot-otot sphincter rektum internal juga berkontraksi untuk menjaga sphincter anus dalam keadaan tegang dan mencegah kebocoran atau inkontinensia alvi. Slide berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gangguan defekasi. Yang pertama itu adalah konstipasi. Ya, konstipasi itu adalah fesesnya yang keras dan sulit untuk dikeluarkan. Itu bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan rasa kembung di perutnya, serta terjadinya penurunan dari frekuensi buang air besar. Slide berikutnya. Ya. Lalu yang kedua adalah diare, ya, di mana frekuensi buang air besar yang terjadi meningkat. Lalu konsistensi feses biasanya cair, sehingga beresiko untuk terjadinya dehidrasi pada populasi lansia atau geriatrik. Slide. Ya, dan yang ketiga adalah inkontinensia alvi atau fecal incontinence. Ini adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan BAB ya, sehingga dia bisa keluar BAB tanpa ada yang dirasa gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan malu dan isolasi sosial. Slide. Ya, sekarang kita bahas satu-satu ya. Konstipasi, yang pertama adalah konstipasi. Konstipasi adalah kesulitan untuk mengeluarkan feses dengan frekuensi BAB yang kurang dari 3 kali seminggu, dan biasanya konsistensi fesesnya keras serta bisa disertai dengan rasa nyeri. Dan konstipasi ini bila dikatakan kronis bila kejadiannya sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Oke, slide berikutnya. Nah, apa saja penyebab dari konstipasi? Penyebab dari konstipasi bisa diet yang rendah serat, lalu kurangnya intake cairan atau dehidrasi, kurangnya aktivitas fisik, lalu penggunaan obat-obat tertentu, dan penyakit di saluran cerna seperti adanya hemoroid,
IBD, divertikulosis, serta CA kolon. Slide berikutnya. Nah, ini berdasarkan kriteria Roma 4 ya, jadi diagnosis dari konstipasi kronis, karena ini yang jadi masalah biasanya ya, konstipasi kronis ini. Jadi kriterianya itu adalah dia harus mengejan ya, dan ini terjadi pada 25% dari kejadian defekasi, lalu fesesnya keras dan menggumpal, dan ada sensasi tidak tuntas, lalu juga memerlukan manuver tertentu ya, seperti misalnya harus mengedan kuat-kuat, lalu menekan perut, atau menggunakan manual ya untuk mengeluarkan feses gitu ya. Dan defekasinya juga biasanya terjadi kurang dari 3 kali seminggu. Dikatakan konstipasi kronis bila diagnosisnya tegak 2 atau lebih dari kriteria di atas, dan ini berlangsung selama 3 bulan dalam 1 tahun. Slide berikutnya. Lalu bagaimana tipe konstipasi kronis ya? Jadi konstipasi kronis itu ada yang konstipasi primer dan konstipasi sekunder. Ya, konstipasi primer ini biasanya fungsional ya. Jadi dia biasanya tidak ditemukan kelainan organik pada pemeriksaan ya. Sedangkan konstipasi yang sekunder ya biasanya ini ditemukan kelainan ya, seperti adanya penyakit-penyakit komorbid, seperti adanya ileus paralitik, ileus obstruktif, adanya hemoroid ya, penyakit IBD, CA kolorektal, dan divertikulosis. Lalu juga penggunaan obat-obatan ya, obat-obatan antispasmodik atau obat-obatan seperti loperamid itu bisa menyebabkan terjadinya konstipasi kronis. Slide berikutnya. Nah, tanda-tanda bahaya konstipasi kronis atau red flag apa saja ya. Jadi ini kita harus hati-hati kalau kita dapatkan keluhan konstipasi disertai dengan adanya perdarahan perektal, lalu adanya penurunan berat badan yang cepat, lalu ada perubahan pola defekasi, lalu adanya riwayat keluarga dengan CA kolorektal atau ada penyakit IBD, lalu ditemukan darah samar ya, positif pada pemeriksaan feses, lalu juga pada pemeriksaan laboratorium juga didapatkan defisiensi dari Fe. Slide berikutnya. Nah, bagaimana tata laksananya ya? Tata laksana konstipasi kronis pada lansia ada 2 ya, dan biasanya pada lansia ini penyebabnya multifaktor ya. Jadi yang tata laksananya dibagi 2, tata laksana non farmakologis dan tata laksana farmakologis. Yang non farmakologis itu biasanya diet dan perilaku, sedangkan tata laksana farmakologis itu menggunakan obat-obatan. Dan umumnya 75% dari konstipasi pada lansia itu bisa membaik dengan perubahan pola diet dan perilaku saja. Jadi artinya dengan tata laksana non farmakologis saja 75% dari konstipasi pada lansia itu bisa teratasi. Slide berikutnya. Nah, untuk terapi non farmakologis ya, yang pertama adalah diet ya. Ini disarankan diet tinggi serat ya, 25 sampai 30 gram per hari. Lalu dianjurkan juga untuk konsumsi cairan antara 1,5 sampai 2,5 liter per hari. Dan ini tetap harus memperhatikan ya, apakah pasien ini ada tanda-tanda gagal jantung atau penyakit ginjal kronis, sehingga konsumsi cairannya juga harus kita awasi. Lalu juga edukasi ya, edukasi itu adalah mengajari untuk BAB teratur ya, terutama setiap bangun pagi dilatih untuk BAB, dan juga bisa setelah makan gitu ya, saat usus besar meningkat gerakan motoriknya itu juga dianjurkan. Lalu disarankan untuk melakukan aktivitas fisik rutin seperti olahraga teratur ya, karena olahraga ini dapat memicu gerakan peristaltik dari usus. Dan kalau pada pasien-pasien lansia biasanya juga sering mengkonsumsi obat-obatan ya, jadi kita harus lihat apakah ada obat-obatan yang bisa menimbulkan konstipasi ya, seperti obat-obat golongan opioid, lalu obat-obatan antispasmodik gitu ya, itu juga bisa yang kita harus perhatikan. Slide berikutnya. Lalu untuk terapi farmakologis ya, ini biasanya kita bisa berikan probiotik ya. Probiotik itu adalah organisme yang baik yang dia bisa memperbaiki flora normal di usus. Ini bisa mempersingkat waktu transit feses serta juga bisa melunakkan feses. Dan biasanya ini bisa memperbaiki gejala konstipasi sampai 10 sampai 40%. Lalu kalau belum bisa juga, kita bisa menggunakan jenis-jenis laksatif ya, seperti laksatif osmotik seperti laktulosa, sorbitol atau polyethylene glycol ya. Lalu bulking agent seperti metilselulosa, polikarbofil atau psyllium ini juga bisa digunakan. Lalu juga kita bisa menggunakan laksatif stimulan ya, seperti bisakodil atau sena,
atau pemberian suppositoria laksatif ya. Tentu ini semuanya harus kita perhatikan dan tetap harus dalam pantauan. Oke, slide berikutnya. Lalu yang kedua adalah diare. Ya, definisinya adalah buang air besar dengan konsistensi yang encer atau cairan dengan frekuensi 3 kali sehari atau lebih dan bisa disertai dengan kejadian kram perut, mual muntah serta demam. Diare dikatakan akut bila kurang dari 14 hari dan kronis apabila lebih dari 14 hari. Slide berikutnya. Nah, apa saja penyebab dari diare? Ya, penyebab diare yang paling sering adalah infeksi, seperti infeksi virus, bakteri, jamur, parasit ya. Lalu juga pada orang tua sering intoleransi makanan juga. Lalu penyakit-penyakit kronis seperti IBD, lalu adanya CA ya, juga itu sering menyebabkan diare. Lalu adanya penurunan sistem imun tubuh ya, seperti penyakit-penyakit kronis seperti TBC ya, penyakit AIDS yang itu juga bisa menyebabkan diare. Lalu juga pemberian efek samping dari obat-obatan ya, karena lansia biasanya multi drug juga, jadi banyak obat-obatan yang bisa memicu timbulnya diare seperti antibiotik, obat diabetes seperti metformin ya dan lain-lain. Lalu ada penyakit irritable bowel syndrome ya, itu juga bisa menyebabkan diare yang berkepanjangan. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk penyebab diare kronis ya banyak ya macam-macamnya. Di sini dikatakan ya ada IBD atau colitis ulceratif dan penyakit Crohn, lalu IBS, lalu infeksi seperti bakteri, virus atau parasit, lalu penurunan sistem imun tubuh seperti penyakit-penyakit AIDS, penyakit TBC, lalu penyakit CA kolon atau CA kolorektal, lalu penyakit divertikulosis, intoleransi laktosa, lalu sindrom malabsorpsi, lalu juga efek samping obat-obatan seperti antibiotik, pencahar, obat mah, dan obat kemoterapi. Slide berikutnya. Dan bagaimana evaluasinya ya? Jadi kita seperti biasa ya, kita lakukan anamnesis dulu. Kita tanyakan berapa lama sudah terjadinya diare, lalu bagaimana konsistensinya, apakah cair, apakah apakah masih ada bagian yang padatnya, lalu warnanya seperti apa, ya, apakah ada kemerahan, ya, apakah ada disertai darah atau lendir, lalu apakah ada sensasi rasa kayak kram, kembung, ya, lalu tanyakan juga adanya penurunan berat badan yang drastis, ya. Dan jangan lupa ditanyakan juga riwayat konsumsi obat-obatan, lalu apakah ada riwayat perjalanan keluar ya untuk mengecek apakah ada traveler diare. Lalu makanan apa saja yang dikonsumsi ya, itu juga tetap harus kita tanyakan. Dan jangan lupa juga untuk penyakit-penyakit seperti IBD atau CA rektal, kita tanyakan adakah riwayat keluarga. Slide berikutnya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya kita lihat tanda-tanda apakah ada tanda-tanda dehidrasi ya, seperti turgor yang turun, tensi yang turun, mata cekung gitu ya, terus juga perubahan kesadaran ya. Lalu pada pemeriksaan abdomen dilihat apakah adanya distensi, adanya nyeri tekan, teraba massa atau tidak, dan apakah bising ususnya meningkat atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan penunjang ya, yang paling mudah adalah kita lakukan tes pemeriksaan feses ya, feses rutin atau feses lengkap. Lalu kita lihat juga apakah dari laboratoriumnya apakah ada tanda-tanda infeksi atau ada tanda-tanda yang mengarah misalnya ke arah keganasan. Lalu untuk foto ronsen abdomen untuk kita cek apakah ada tanda-tanda yang mengarah ke arah misalnya tanda-tanda obstruksi fasial atau apakah ada tanda-tanda ilius gitu ya. Lalu CT scan abdomen kita lakukan kalau misalnya kita mencurigai misalnya ada kecurigaan ke arah massa ya, kita lakukan pemeriksaan CT abdomen. Lalu juga pemeriksaan kolonoskopi ya. Kolonoskopi ini kita bisa menilai banyak ya, bisa menilai apakah ada peradangan di ususnya seperti penyakit-penyakit IBD, lalu apakah ada polip, apakah ada divertikulosis, apakah ada kanker ya, CA kolorektal, itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan kolonoskopi kalau di fasilitas kita ada ya. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk penata laksanaan diare ya, jadi tetap kita harus atasi penyebab yang mendasari ya. Jadi kita lihat penyebabnya apa, apakah dari makanan, apakah karena infeksi ya, atau ada sebab lain. Dan terapi-terapi simptomatik untuk meredakan gejala juga kita berikan ya. Jadi obat-obat anti diare bisa kita berikan, dan kita juga harus mengawasi apakah ada komplikasi yang serius ya.
Dan terapi antibiotik dan antiparasit kita berikan apabila memang terbukti ada tanda-tanda infeksi dari pemeriksaan lab ya. Dan pemberian probiotik juga kita berikan ya untuk kasus-kasus seperti infeksi ya, karena probiotik bisa menekan flora abnormal di dalam usus. Ya. Dan pemberian obat-obat anti diare ini harus harus kita lihat juga ya, seperti pemberian atafluolid aktif, pemberian kaulinpektin atau loperamid. Lalu yang paling penting juga adalah jangan lupa koreksi kekurangan cairan pada lansia ya, karena kekurangan cairan pada lansia kadang-kadang tidak terlihat jelas ya, karena efek sarafnya sudah mulai menurun ya. Jadi kita harus lihat adanya turgor yang turun, mata yang cekung, tensi yang turun ya. Dan kita bisa berikan, kalau pasiennya masih sadar kita bisa berikan pemberian oralit, atau kalau pasiennya sudah lemas kita bisa berikan infus yang mengandung elektrolit. Dan jangan lupa perbaiki pola makan. Oke, slide berikutnya. Ya, gangguan yang ketiga adalah inkontinensia alfi. Ya, tadi Dr. Hani sudah membahas juga tentang inkontinensia urin, dan juga ada beberapa sebab yang sama ya, gitu ya. Jadi untuk definisi dari inkontinensia alfi sendiri adalah hilangnya kontrol atas fungsi BAB sehingga feses keluar secara tiba-tiba tanpa dapat ditahan. Oke, slide berikutnya. Nah, penyebab dari inkontinensia alfi apa saja ya? Bisa disebabkan oleh kerusakan otot dan saraf di daerah sekitar rektum dan anus yang bisa disebabkan akibat misalnya persalinan yang lama, BAB yang keras dan lama, lalu adanya cedera saraf tulang belakang ya, itu bisa menyebabkan gangguan dari otot dan saraf. Lalu adanya penyakit-penyakit saluran cerna kronis ya, seperti misalnya ada fisura ani, ada CA rektum, ya itu juga bisa mengganggu atau merusak otot-otot di sekitar rektum dan anus. Lalu juga kerusakan sphincter ani bisa disebabkan oleh iatrogenik ya, misalnya pembedahan di daerah pelvis, atau misalnya adanya trauma jalan lahir ya, misalnya tindakan seperti episiotomi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia alfi. Oke, slide berikutnya. Lalu penyebab yang lain adalah gangguan susunan saraf pusat ya, dan juga seperti misalnya penyakit-penyakit gangguan di susunan saraf tulang belakang ya, seperti misalnya ada HNP, atau misalnya ada tumor di tulang belakang, lalu penyakit-penyakit stroke, lalu penyakit seperti Parkinson ya, itu juga pengaruh. Dan jangan lupa pada lansia juga gangguan psikologis ya banyak ya, seperti adanya stres, depresi, lalu penyakit demensia. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia alfi ini. Lalu pemakaian obat-obat pencahar jangka lama. Nah, ini juga sering pada lansia ya. Jadi pasien-pasien lansia sering sekali mereka karena mengalami kesulitan BAB, mereka mengkonsumsi obat-obat pencahar ya, dan itu diminum secara rutin ya. Dan ini bisa juga menyebabkan akhirnya terjadi inkontinensia alfi ini. Lalu juga jangan lupa pada lansia sering terjadi rectal prolapse juga ya, karena otot-otot dasar panggulnya itu sudah melemah ya, dan ditambah lagi mungkin seringnya BAB menghujan ya, menyebabkan terjadinya rectal prolapse ini. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ada 3 patofisiologi ya daripada inkontinensia alfi ini. Yang pertama adanya disfungsi sphincter anal ya, sphincter ani, lalu berkurangnya rectal compliance-nya, lalu adanya gangguan sensasi di rektum. Dan ini bisa merupakan suatu proses yang kompleks dan multifaktor. Oke, slide. Nah, yang pertama adalah disfungsi sphincter anal. Ya. Sphincter anal itu kita ketahui ada 2 ya, sphincter ani internal dan sphincter ani eksternal. Ya, yang sphincter ani internal itu biasanya dipersarafi oleh sistem saraf enterik, dan ini sifatnya involunter ya, serta fungsinya adalah untuk membedakan feses yang padat atau cair gitu ya. Sedangkan sphincter ani eksternal ini dipersarafi oleh saraf pudendus dan saraf sensorik dan motorik dari saraf S2, S3, dan 4 ya. Dan ini bersifatnya volunter ya, jadi yang bisa kita kendalikan. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk disfungsi sphincter anal sendiri merupakan salah satu penyebab ya, di mana kalau terjadi penurunan tekanan dari sphincter anal, ini bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia alfi tadi. Nah, hal-hal ini bisa disebabkan oleh misalnya adanya trauma anal, trauma persalinan, pervaginam, lalu gangguan neurologis seperti cedera spinal, atau pada pasien-pasien diabetes ya. Jadi
pasien diabetes seperti kita ketahui juga bisa terjadi gangguan di persarapannya. Slide berikutnya. Lalu berkurangnya rectal compliance ya. Jadi secara normal ya rektum itu bisa menampung feses sampai dengan 300 ml. Dan kalau sudah melebihi biasanya akan timbul refleks defekasi. Nah, berkurangnya rectal compliance ini menyebabkan peningkatan frekuensi dan urgensi karena kemampuan kemampuan rektum menampung feses itu berkurang. Ya, jadi sebelum 300 cc ya itu sudah bisa timbul reaksi keinginan untuk defekasi. Dan penyebabnya bisa disebabkan misalnya oleh proktitis ya, seperti proktitis ulceratif, proktitis radiasi ya. Ini bisa menyebabkan gangguan dari rectal compliance ini. Slide berikutnya. Lalu yang ketiga adalah gangguan sensasi pada rektum. Ya, gangguan sensasi pada rektum ini bisa disebabkan gangguan neurologis ya, misalnya adanya diabetes, adanya cedera spinal, adanya stroke ya, adanya penyakit-penyakit multiple sclerosis ya, itu juga bisa. Lalu gangguan psikis seperti demensia, stres dan depresi itu bisa menyebabkan gangguan sensasi pada rektum. Dan yang ini malah yang paling banyak terjadi ya pada inkontinensia alfi. Oke, slide berikutnya. Ya, untuk jenis inkontinensia alfi sendiri ya ada yang tipenya seperti tadi sama Dr. Hani katakan ya, kita ada juga yang namanya urgent incontinence atau inkontinensia mendesak. Itu biasanya ditandai oleh dorongan yang tiba-tiba untuk BAB dan sulit untuk dikendalikan. Lalu ada inkontinensia alfi yang pasif, yang ini kotorannya keluar tanpa disadari dan tanpa ada rasa dorongan ingin BAB, dan juga bisa keluar pada saat pasien itu pelatus. Dan ada gejala-gejala lain juga ya, seperti anusnya terasa perih, gatal, ya, kadang ada diare, kadang malah sulit BAB, lalu adanya gejala kram perut, kembung, dan kalau gangguan di persarapan juga bisa terjadi inkontinensia urin tadi ya. Slide. Ya, untuk evaluasi medisnya ya biasanya kita lakukan sama, kita pertama anamnesis ya, kita tanyakan pola BAB-nya seperti apa, bagaimana frekuensinya, bagaimana konsistensi fesesnya, apakah ada rasa tidak tuntas saat BAB, lalu durasi dan frekuensi gangguannya sudah berjalan berapa lama, lalu apakah ada riwayat operasi di daerah pelvis ya, seperti adanya trauma, adanya riwayat daerah pelvis, lalu apakah ada trauma, apakah ada riwayat stroke dan diabetes. Lalu juga evaluasi psikis ya, apakah ada stres, depresi dan demensia ya, untuk mengetahui gangguan psikis ya. Oke. Slide berikutnya. Dari pemeriksaan fisik kita cari tanda-tanda apakah ada tanda-tanda distensi atau adanya massa, lalu apakah adanya gangguan bising usus ya, apakah bising ususnya menurun atau meningkat. Lalu juga jangan lupa lakukan inspeksi perianal untuk melihat apakah ada bekas-bekas feses yang keluar, apakah ada luka, fistula, apakah ada hemoroid, dan apakah ada prolaps rektum. Pemeriksaan rektal touche juga kita lakukan untuk melihat adanya tanda-tanda iritasi. Ya, ini yang paling gampang dilakukan oleh dokter umum biasanya ya. Lihat tanda-tanda iritasi, lalu adakah hemoroid, lalu kita raba juga apakah ada infaksi feses dan juga atau massa ya, dan juga kita lihat tonus sphincter aninya seperti apa. Lalu juga kita bisa lakukan tes refleks perianal ya untuk dengan cara menggoreskan kulit dengan cotton bud ya di daerah sekitar anus untuk menilai kontraksi dari sphincter ani eksternal. Slide berikutnya. Lalu kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang ya. Ini pemeriksaan untuk melihat untuk mencari etiologinya ya. Apakah ada pemeriksaannya bisa dengan pemeriksaan darah dan feses untuk mengevaluasi ada tanda-tanda infeksi, apakah ada diabetes, apakah ada tanda tumor, atau adakah tanda-tanda ketidakseimbangan elektrolit. Lalu foto volos abdomen dan barium enema untuk melihat tanda-tanda obstruksi, lalu USG abdomen dan CT scan abdomen juga untuk melihat ada tanda-tanda kelainan seperti adanya massa tumor atau massa di intraabdomen. Lalu ini pemeriksaan manometri anorektal ya. Manometri anorektal ini untuk menilai tekanan anorektal pada saat mengejan ya. Jadi dipasang kayak semacam alat gitu, lalu dinilai tekanannya dan dievaluasi ya. Lalu juga pemeriksaan rektosigmoidoskopi dan kolonoskopi ya, ini pemeriksaan
untuk melihat kondisi anus secara langsung ya, dan untuk melihat adanya kelainan-kelainan struktural. Slide berikutnya. Nah, bagaimana penata laksanaan dari inkontinensia alfi ini ya, yang tadi dikatakan bahwa sampai 70% bisa diperbaiki dengan perubahan gaya hidup ya. Jadi pasien-pasien bisa dilakukan dengan diet tinggi serat dan cairan ya. Jadi diet tinggi serat dan cairan ini bisa dengan cara meningkatkan asupan makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, lalu biji-bijian. Lalu lakukan aktivitas fisik yang teratur ya, seperti berjalan, berenang, latihan olahraga ringan ya, ini untuk mengoptimalkan dari fungsi usus. Lalu jangan lupa juga menjaga kebersihan perineal ya. Jadi itu juga penting untuk mencegah adanya infeksi di sekitar perineum ya. Dengan pembersihan yang baik, bisa menggunakan tisu basah atau air hangat ya untuk mencegah adanya iritasi. Slide berikutnya. Dan pemberian obat-obatan ya ini juga bisa dilakukan. Untuk kita evaluasi dulu pemakaian obat-obatan ya. Apakah ada obat-obatan yang bisa memicu gangguan defekasi seperti obat-obatan antidepresan, ya, obat diuretik dan opioid. Lalu juga kalau diperlukan bisa mengganti dengan alternatif ya kalau memungkinkan, atau kita stop obat-obatnya. Slide berikutnya. Ya, untuk terapi medikamentosa tergantung dari penyebabnya ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya karena tinja yang susah dikeluarkan dan itu berlangsung dalam jangka lama, kita bisa menggunakan laksatif osmotik ya, di mana fungsinya adalah untuk membantu melembutkan tinja dan meningkatkan gerakan usus. Juga bisa diberikan kayak bulking agent ya untuk memperlunak tinja dan untuk menarik cairan ke tinjanya supaya tinja lebih lunak untuk membantu memproses pengosongan usus. Lalu kalau penyebabnya diare juga ya, bisa diare ya, kita bisa berikan obat-obatan anti diare ya, yang terbaik itu biasanya kita berikan loperamid ya. Lalu pengobatan ini juga tetap harus kita pantau ya, karena jangan sampai nanti akhirnya malah yang tadinya inkontinensi bisa akhirnya jadi konstipasi atau malah kebalikannya jadi diare. Slide berikutnya. Nah, ini yang penting sebenarnya untuk inkontinensia ya, terapi fisik. Terapi fisik itu bisa kita ajari untuk latihan otot-otot panggul ya. Ini membantu untuk memperkuat otot-otot yang terlibat dalam pengosongan usus ya. Ini bisa seperti kita ajarkan kayak senam Kegel ya, yang untuk membantu memperkuat otot-otot dasar panggulnya. Dan biofeedback untuk fekal inkontinensia ini juga suatu teknik ya yang membantu pasien untuk mengontrol otot-otot dasar panggulnya ya, dengan menggunakan alat tertentu yang dimasukkan ke dalam rektumnya. Slide berikutnya. Nah, ini penting ya untuk terapi psikososial ya, karena biasanya kalau pada lansia juga gejala stres dan depresi itu seling ya, sehingga konseling dan dukungan psikososial itu akan membantu pasien mengatasi stres dan depresi yang terkait dengan gangguan defekasi. Dan pelatihan serta rehabilitasi dari fungsi defekasi itu mengajarkan teknik-teknik pernapasan, ya, menggunakan otot-otot perut yang tepat dan teknik relaksasi untuk membantu meningkatkan kontrol dari defekasi. Slide berikutnya. Nah, ini tindakan terakhir kalau misalnya tetap tidak bisa juga ya, biasanya tindakan bedah itu bisa dilakukan ya, dan kita bergantung dari etiologinya ya. Misalnya karena penyebabnya ada CA ya, berarti tindakannya adalah reseksi usus. Kalau penyebabnya karena adanya hemoroid ya, maka dilakukan hemoroidektomi. Dan untuk kolostomi ya, kalau untuk fekal incontinence yang tidak respon itu bisa dilakukan kalau sudah tidak dilakukan sebagai pilihan terakhir ya, kalau terapi-terapi yang lainnya sudah tidak bisa dilakukan. Oke, slide berikutnya. Oke, kita kembali sampai pada kesimpulan ya. Jadi gangguan defekasi pada geriatri adalah masalah umum yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Evaluasi medis yang komprehensif diperlukan untuk menentukan penyebab dan tata laksana yang tepat. Slide berikutnya. Nah, pendekatan terapi meliputi perubahan gaya hidup, pengelolaan obat, ya, lalu terapi medikamentosa, terapi fisik, terapi psikososial, dan jika dibutuhkan adalah tindakan bedah.
Lalu juga penting untuk memperhatikan aspek medis dan psikososial dan rehabilitasi untuk mengoptimalkan manajemen gangguan defekasi pada geriatrik. Oke, slide. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu dia pemaparan dari Dr. Anong. Tadi sangat padat ya. Kita sempat review fisiologis dari defekasi juga nih. Berasa balik ke preklinik saya, Dok. Oke, kalau gitu izin merangkum dari presentasi tadi bahwa pada lansia itu bisa terjadi beberapa perubahan fisiologi. Salah satunya itu bisa menyebabkan gangguan defekasi. Seperti tadi contohnya ada konstipasi, diare, inkontinensia alfi, yang tentu saja ini memengaruhi fungsi dan juga kualitas hidup dari seorang lansia. Lalu untuk pemeriksaan anamnesis dan PFV itu juga harus terperinci juga, perlu ditanyakan apakah ada penyakit komorbid lain terkait sistem pencernaan, misalnya lalu apakah ada penggunaan obat-obatan seperti biasanya, apalagi pada lansia ya dok, biasa kan obat-obatannya banyak, suka multidrugs atau polifarmasi. Lalu kita juga harus mengenali beberapa red flag pada sistem pencernaan seperti apakah ada perdarahan perektal, lalu apakah ada penurunan BB, lalu juga ada riwayat keganasan pada keluarga. Lalu khususnya sebagai dokter umum, kita ini harus membiasakan diri dengan edukasi dan tata laksana non-farmakologis. Seperti tadi, kita bisa edukasi perubahan lifestyle, misalnya, lalu komposisi diet, olahraga teratur, serta menjaga higienitas daerah perineal. Baik, itu adalah akhir dari sesi seminar kedua. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kalau saya lihat nih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kedua narasumber. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin ditujukan untuk Dr. Hani ya dok. Ini dari Cikita Hanifati, General Practitioner. Izin bertanya dokter, pada ISK berulang, jika sering diberikan antibiotik empiris dan diduga sudah resisten, apakah perlu dilakukan tes kepekaan antibiotik? Lalu sampel apa yang dipakai untuk tes? Apakah juga urin? Ya, silakan dijawab dok. Terima kasih, Anasya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang kita duga telah terjadi resistensi tetap apabila pada ISK berulang itu pasien dilakukan tes kultur resistensi. Ya, sampelnya tentunya diambil dari urin. Nah, hanya memang pengambilan urin ini yang sebenarnya harus kalau bisa sih seakurat mungkin, maksudnya steril ya, dalam artian seperti itu. Memang kalau untuk pengambilan sampel urin itu yang paling bagus sebenarnya adalah pengambilan dari suprapubik, fungsi suprapubik, tapi tentunya secara teknis akan sulit dilakukan. Tapi kalau untuk di lab, jadi sebaiknya kita ambil gini, jadi pancaran yang pertama itu tidak ditampung, lalu di tengah-tengah ditampung, lalu yang terakhir tidak ditampung. Jadi diambil pancaran urin tengah, istilahnya midstream. Ya, lalu nanti kita lakukan tes kultur resistensi tadi untuk mengetahui, karena pola untuk kumannya bisa saja berbeda dengan sebelumnya, dan kita harus tahu obat apa yang masih sensitif. Ya, yang susah memang kalau ternyata ditemukan hampir semuanya resisten. Nah, pada itu akhirnya yang hanya kita bisa lakukan tentunya obat-obat yang sifatnya simptomatik saja dan kembali ke antibiotik yang sifatnya broad spectrum. Contohnya golongan quinolone. Itu. Bagaimana? Apakah terjawab atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, baik, semoga menjawab Dokter Cikita. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Dokter Anong. Tapi ini yang bertanya Anon, Dok, anonimus. Jadi kemarin saya sempat buka kolom Q&A di Instagram. Jadi untuk pertanyaannya, seberapa sering frekuensi defekasi pada lansia dikatakan normal? Apalagi salah satu I dari 13I, ini mungkin maksudnya sindrom geriatri ya, Dok, adalah inanisi atau berkurangnya asupan makan. Mohon penjelasannya, Dokter. Terima kasih. Ya, jadi untuk frekuensi defekasi dikatakan normal sebenarnya sama ya. Jadi kalau frekuensinya kurang dari 3 kali sehari atau seminggu frekuensinya 3 kali atau lebih, ya, jadi itu masih dikatakan normal. Ya, jadi emang frekuensi defekasi tiap orang tuh berbeda-beda, gitu ya. Tapi tetap terus juga lihat konsistensinya ya. Kalau konsistensinya dia normal ya, lunak, tidak cair ya, dan juga tidak keras, itu dikatakan defekasinya normal. Terima kasih. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Dr. Hani. Ini dari
GP juga, Dokter Salsabila Fajriani. Izin bertanya dokter, untuk pasien retensi urin dengan adanya tahanan saat akan dimasukin kateter dan akan dilakukan fungsi suprapubik, apakah ada kondisi khusus atau kontraindikasi yang harus diperhatikan sebelum melakukan fungsi suprapubik, dok? Terima kasih. Terima kasih. Tentunya baik sebelum pemasangan kateter maupun sebelum pemasangan fungsi suprabubik, kita harus lihat dulu, inspeksi dulu ya, apakah di situ ada luka terbuka atau mungkin ada massa. Ya, terutama kalau di daerah suprabubik, kalau seandainya masanya kistik itu kemungkinan adalah buli-buli yang distended tadi karena retensi. Tapi kalau ternyata teraba keras atau mungkin ada luka atau mungkin kelainan anatomis dan lain, tentunya kita harus merefer ke fasilitas yang lebih lengkap. Tapi selama tidak ditemukan kelainan, jadi artinya dari inspeksi, dari palpasi juga tidak ditemukan, silakan dilakukan fungsi suprapubik tadi. Harus diingat sebaiknya memang pada saat melakukan fungsi tadi dilakukan dengan guiding USG, jadi jangan sampai blind. Karena kita takutnya yang kistik itu yang kita kira buli, tidak taunya mungkin kista atau yang lain yang bisa berbahaya kalau ternyata itu dilakukan fungsi gitu. Lalu kedua, sering terjadi salah tafsir yang disebut dengan fungsi itu bukan kayak cuman memasukkan jarum atau aboket lalu setelah keluar lalu ditarik, tidak. Karena yang namanya fungsi suprapubik itu sebaiknya adalah melakukan setelah dilakukan fungsi itu kita bisa memasukkan NGT mungkin yang nomor 3 atau 3,5 NGT yang kecil itu, lalu masuk ke dalam, jadi tidak ditarik lagi. Karena kalau cuman memasukkan aboket atau jarum fungsi yang ini, begitu kandung kemihnya dia kempes, nah itu jarum itu nanti akan ngambang-ngambang di dalam gitu, dan akhirnya nanti di dalam malah urinnya dia menjadi keluar, jadi akhirnya malah bisa jadi urinoma. Jadi nanti bisa jadi malah masalah baru nanti. Terima kasih. Ya, baik. Ini saya baru tahu, dok, ternyata fungsi suprabubik itu nggak cuma fungsi, kayak misalnya fungsi vena atau fungsi pleura yang jarumnya aja, tapi ternyata harus dimasukin selang juga. Oke, baik. Betul. Nah, tadi menjawab pertanyaannya. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir untuk dokter Anong nih, dok. Indikasi melakukan foto abdomen pada kasus konstipasi geriatri. Apakah ini pemeriksaan yang rutin atau apakah hanya pada kecurigaan khusus seperti pada obstruksi? Terima kasih, dok. Ya, jadi yang namanya pemeriksaan penunjang itu tetap harus kita konfirmasi dulu dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, jadi kalau pada pemeriksaan fisik pada anamnesis kita dapatkan misalnya memang BAB-nya susah dan sudah berlangsung kronis, ya. Lalu juga mungkin ada riwayat penurunan berat badan juga, lalu ada misalnya BAB-nya ada darah. Ya, lalu kita pada pemeriksaan fisiknya kita temukan abdomennya misalnya distended atau bising ususnya yang menurun atau meningkat. Nah, di sini kita bisa lakukan pemeriksaan foto abdomen untuk melihat adakah tanda-tanda ileus atau adakah tanda-tanda obstruksi. Gitu ya. Jadi pemeriksaan foto abdomen ini ya tergantung dari apa yang kita temukan di awal. Ya, jadi tidak semua pasien-pasien konstipasi kita lakukan pemeriksaan foto abdomen. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik, dok. Jadi tadi hanya pada kecurigaan tertentu ya, dok. Misalnya ada PFA yang abnormal, seperti BU-nya menurun, atau tadi ada red flag ya, dok. Oke, baik. Mungkin sesi diskusi pada hari ini bisa kita cukupkan. Mungkin ada take home message dari Dokter Hani dan Dokter Anong. Silakan mungkin Dokter Hani terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tentunya kita sebagai dokter mungkin yang di fasilitas kesehatan yang pertama, terutama harus bisa mengenali gejala-gejala gangguan berkemih tadi. Dan harus tahu kapan bisa ditangani sendiri dan kapan sebaiknya harus dilakukan rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Jangan lupa selalu lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap dan teliti. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Silakan Dokter Anong, ada tambahan, dok? Ya, sama seperti Dokter Hani ya. Jadi untuk penata laksanaan pasien-pasien gangguan defekasi pada geriatri, ya tetap anamnesis yang terarah dan akurat itu amat penting untuk mencari tahu penyebabnya. Lalu pemeriksaan fisik kita lakukan setelah kita tahu anamnesisnya mengarahnya seperti apa, dan pemeriksaan penunjang yang jangan jadi tidak membabi buta ya, artinya pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan apa yang kita temukan pada pemeriksaan anamnesis dan fisik
itu menjadi supaya penata laksanaan gangguan defekasi ini lebih terarah, ya. Dan jangan lupa perlu konsultasi kalau ada gangguan psikis, ya, ke psikiater, ya, untuk tata laksana yang lebih paripurna. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Berarti mungkin bisa diresapi nih rekan-rekan dokter umum di IGD, karena dari anamnesis saja sering diulang-ulang nih dok sama konsulen saya. Dari anamnesis yang baik itu sudah bisa menegakkan sekitar 70% diagnosis ya dok. Jadi sebelum kita berlanjut ke PF, bahkan mungkin penunjang, anamnesis yang terarah dan baik itu harus dilakukan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dokter Hani dan Dokter Anong. Kalau begitu telah sampai kita pada penghujung acara webinar gangguan berkemih dan defekasi pada lansia hari ini. Kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan sejawat peserta webinar untuk mengisi post-test sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat. Terima kasih sudah mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita hari ini, Dokter Hani dan Dokter Anong, atas penyegaran ilmunya pada pagi ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Anasya Diandra sebagai moderator acara hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.